Bab 561 Jalan Bayangan. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Saat Es melewati koridor terakhir, pemandangan aula kelas menyambutnya dan 3 iblis bertopeng duduk di sekitar cermin Arai. Mereka saat ini menatapnya dengan mata tanpa ekspresi, terutama iblis dengan bola mata hitam pekat di tengahnya, yang memberikan perasaan tidak terlihat di antara keduanya. Tidak hanya itu, aura mereka benar-benar tersembunyi, dan bahkan indera jiwa Es tidak dapat menangkap jejak mereka seolah-olah mereka tidak ada di ruang ini. Tiba-tiba, tekanan kuat, berkali-kali lebih kuat dari Pierre Chingmaze, turun di atasnya. Es berpura-pura kelelahan, berlutut, dan tampak seperti sedang berjuang untuk bernapas. Dia memang telah menghabiskan kekuatan jiwanya karena jika tidak, aku tidak tahu bagaimana aku akan bereaksi. Tekanan itu menghilang dengan suara riang ini. Ini, makanlah ini, dan kamu akan baik-baik saja. Klaus tiba-tiba berbicara, dan pil hijau kristal tiba-tiba melayang ke arah Archie. Es dapat merasakan potensi obat pil ini ketika mencapainya, pil jiwa kelas rendah 6. Bahkan keluarga Archie tidak memiliki banyak pil ini di perbendaharaan mereka, yang berarti orang ini sangat boros atau sama sekali tidak peduli dengan pil jiwa kelas 6. Meskipun demikian, dia tetap memakannya demi itu dan mendapatkan 50.000 SP serta ki jiwa surgawinya yang terkuras juga pulih. Batas SP-nya masih belum penuh, dan dia sengaja membiarkannya seperti itu juga. Dia menyimpan semua EXP dan SP sistem itu untuk saat dia masuk ke alam baru karena EXP atau SP tambahan tidak lagi disimpan oleh sistem setelah dia menciptakan lautan ki surgawi dan mereka akan terbuang sia-sia jika dia mencoba menambahkannya. Jadi, dia menyimpannya dengan aman untuk masa depan. Kecuali dia hanya menginginkan ki surgawi karena putus asa, dia tidak akan menggunakannya. Archie akhirnya berdiri dan membungkuk ke arah ketiganya. Terima kasih, instruktur, atas bimbingan kalian. Kalian sendiri tidak seburuk itu. Iblis di sebelah kiri menjawab sambil terkekeh. Dia cukup puas dengan Archie, dan jika bukan karena Klaus, dia mungkin akan mencoba merebutnya, bahkan dari saudari ketiganya di sebelah kanan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kau bisa sampai di sini, aku akan membimbingmu. Seperti yang sudah kau duga, namaku Klaus Nightmare. Ini adalah saudara laki-lakiku yang kedua, Olaf Poisonwood, dan saudari ketiga, Londin Nightmare. Mereka berdua akan mengajarimu bersamaku dalam interval 5 hari masing-masing sementara aku akan menjadi yang terakhir dan mengajarimu sampai kau berangkat ke pertemuan. Mengenai seberapa banyak yang bisa kau pelajari dan pahami, itu tergantung padamu sendiri. Jika kau tidak ingin mati dalam pertemuan yang akan datang, maka aku sarankan kau menggunakan potensi sejatimu, atau ini mungkin akan menjadi saat terakhir kita semua bertemu. Klaus tidak membuang-buang waktu pada obrolan kosong dan langsung menyatakan tujuan pemanggilan Archie. Es tercengang saat mendengar ini. Ia hanya mendapat kesan bahwa ia dipanggil ke sini untuk diterima sebagai murid pribadi, bukan untuk dilatih oleh ketiga orang ini. Lebih jauh lagi, ia masih harus bertemu dengan Jefferson seminggu lagi, dan jika mereka menahannya di sini selama sebulan penuh, ia akan melewatkan pertemuan itu, dan semua rencananya akan sia-sia. Namun, ia tidak bisa menolak mereka, atau mereka mungkin akan salah paham. Klaus tidak tahu apa yang dipikirkan Archie, dan ia pun tidak peduli, jadi ia berkata, pelajaran pertamamu akan diberikan kepada saudari ketigaku, dan setelah 5 hari, kau akan diberi hari libur untuk beristirahat. Sekarang mari kita mulai. Ia kemudian menatap Londin dan mengangguk. Ia milikmu sepenuhnya. Es bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas atau memahami apa yang baru saja terjadi, dan hal berikutnya yang ia ingat adalah Londin muncul di depannya dan meletakkan tangannya di bahunya. Detik berikutnya, semuanya berubah menjadi kabur, dan saat penglihatannya kembali, dia berdiri di ruang putih kosong yang luas. Kembali di aula utama, Olaf terdiam saat dia berkomentar dengan nada masam, kurasa kau agak terlalu terburu-buru, kakak pertama. Kau seharusnya memberinya kesempatan setidaknya untuk mengatur napasnya. Waktunya singkat, aku perlu mengajarinya dasar-dasar seni rahasia belati hitam. Tanpa kedua keterampilanmu, mustahil untuk mempelajarinya. Jadi, aku memberimu waktu 5 hari bersamanya, sebelum Klaus bisa mengakhiri penjelasannya. Olaf memotongnya. Tunggu, seni rahasia belati hitam, apakah Tuan menyetujuinya? Dia segera bertanya dengan tidak percaya. Ya. Klaus hanya mengangguk seolah-olah itu masalah sepele. Jadi ini berarti dia murid inti Tuan.
Olaf bertanya lagi. Karena dia tahu hanya murid pribadi bodah yang bisa mempelajari seni rahasia belati hitam dan mereka semua dilarang untuk mengajari orang lain tanpa konfirmasi darinya. Setiap keluarga kerajaan di Royal Demon Institute memiliki seni rahasia yang hanya unik untuk keluarga mereka masing-masing, dan tergantung pada kepala keluarga yang mereka ajarkan seni rahasia ini. Seni rahasia Dark Dagger ini unik untuk keluarga Soul Assassin. Itulah sebabnya Olaf terkejut ketika mendengar Klaus akan mengajarkan seni ini kepada Archie. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, dia berencana untuk mengajarkan esensinya dalam waktu kurang dari sebulan. Yang mirip dengan menguasainya di level awal, yang hampir mustahil kecuali Archie adalah monster. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Klaus menjadi gila dengan mendapatkan seorang murid karena dia pasti terdengar gila bagi Olaf. Bukan murid inti, tetapi sebagai muridku, itu akan baik-baik saja. Ajari dia Darkless Stilt dengan baik. Saudari ketiga juga setuju. Klaus berkata sebelum menghilang dari tempatnya. Dan kapan itu terjadi? Bukankah aku di sini sepanjang waktu? Olaf berdiri sendirian, tercengang. Dia bahkan merasa seperti dialah satu-satunya orang waras di antara mereka berdua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es menatap iblis bertopeng itu dengan sedikit kebingungan, karena dia masih tidak mengerti mengapa mereka mengajarinya dan membuang-buang waktu mereka. Namun satu hal yang jelas sekarang adalah Archie telah menarik perhatian yang tak terduga. Dia merenung bahwa itu pasti ada hubungannya dengan labirin menusuk itu, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lebih jauh lagi, karena dia akan diberi hari libur pada hari yang tepat saat dia akan bergabung dengan aliansi rahasia, dia akhirnya merasa tenang. Dia bahkan mengira itu dilakukan dengan sengaja, tetapi dia tidak punya bukti untuk memahaminya. Londin akhirnya berbicara pada saat ini. Aku tahu kamu mungkin bingung karena ini terlalu tiba-tiba, tetapi ini untuk kebaikanmu sendiri dan juga bukti bahwa kakak pertama memperlakukanmu seperti orang-orangnya sendiri. Jadi, sebaiknya kamu tidak mengecewakannya dan belajar dengan benar, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Es tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membunuh sesaat, membuat jantungnya berdebar-debar karena iblis wanita ini adalah ahli alam manifestasi. Akhirnya dia merasakan auranya sesaat. Namun, semuanya menghilang sesaat kemudian seolah-olah itu adalah ilusi. Akan tetapi, Es tahu lebih baik daripada menganggapnya sebagai ilusi belaka dan sepenuhnya waspada agar tidak mengacaukannya. Jadi, ini instruktur kelas khusus, ya, pikir Es. Aku mengerti. Archie menjawab dengan takut-takut. Bagus kalau begitu. Lanjut ke urusan utama, kalau begitu. Londin mengungkapkan, aku akan mengajarimu. Keterampilan kelas langit atas yang disebut Jalan Bayangan. Nama yang sederhana untuk keterampilan kelas langit atas, benar. Es tidak berkomentar, tetapi tidak terlalu memikirkan nama itu. Londin melanjutkan, jika kamu telah pergi ke perpustakaan pusat, kamu hanya akan mengakses dan mempelajari keterampilan ini jika kamu adalah siswa inti, jadi kamu harus menghargai kesempatan ini dengan baik. Jika bahkan dalam 5 hari kamu tidak memahami dasar-dasarnya, maka aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa belajar dari kakak pertama. Es tidak tahu apa yang direncanakan ketiga orang ini, tetapi dia bisa menebak bahwa itu sama sekali tidak sederhana. Shadow Walk mengikuti prinsip dasar dari semua keterampilan tipe ketangkasan, tetapi yang membuatnya unik dan keterampilan tingkat atas adalah potensi pertumbuhannya. Ada 3 level, dan hanya jenius jiwa yang bisa mempelajari level pertama di alam inti sungai. Atau bahkan alam jiwa tidak bisa menguasainya tanpa memasuki tahap lanjutan. Mengenai kehebatannya, aku baru saja menggunakannya untuk membawamu ke aula pelatihan ini. Biar ku beritahu, kita baru saja menempuh jarak 10 mil dalam waktu kurang dari 1 detik, dan akulah yang menggunakannya hanya sampai level 1, atau kita bisa menempuh jarak 100 mil dengan 1 langkah dengan penguasaan level 2-ku. Es terkejut ketika mendengar ini karena terlalu dibesar-besarkan karena mirip dengan teleportasi. Tetapi dia baru saja mengalaminya, dan dia tidak perlu berbohong yang berarti itu benar. Meskipun demikian, masalahnya adalah bagaimana dia akan mempelajarinya. Karena ini bukan keterampilan surgawi jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bersiap untuk yang terburuk. Meskipun demikian, dia masih akan mempelajari hal-hal penting darinya dan mencoba untuk masuk ke level berikutnya dari seni gerakannya sendiri atau menciptakan keterampilan baru. Ketika Es mengira Londin sudah selesai menjelaskan tentang Shadow Walk, dia segera tahu bahwa dia salah besar tentang hal itu. Londin berbicara dengan nada menggoda, ini hanya aspek kecepatan dari Shadow Walk, tetapi bukan kegunaan sebenarnya.
Jika ini adalah keterampilan yang hanya digunakan untuk melarikan diri, maka itu tidak akan menjadi skin tingkat atas. Biarkan aku menceritakan sejarah singkat Shadow Walk. Keterampilan ini ditemukan dalam reruntuhan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh kepala sekolah lembaga iblis kerajaan. Namun menurut kepala sekolah, keterampilan ini hanyalah versi dangkal dari keterampilan hukum yang disebut teleportasi bayangan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya apa yang disebut keterampilan hukum ini karena hanya versi dangkalnya saja yang merupakan level tingkat atas. Meskipun demikian, hanya Shadow Walk saja yang mendapatkan tempatnya di area inti perpustakaan pusat. Karena keterampilan Shadow Walk dibuat untuk pembunuhan yang sempurna. Dengan Shadow Walk, seseorang dapat muncul di bayangan dari jarak bermil-mil jauhnya asalkan ada bayangan dan seseorang dapat melihatnya. Mereka dapat muncul tepat di atasnya, seperti yang kulakukan padamu. Es tercengang saat mendengarnya. Lagi pula, dia lebih tahu apa yang dimaksud dengan law skill daripada Londin karena dia bahkan memperoleh teknik yang memerlukan pemahaman hukum. Lebih jauh lagi, Shadow Teleportation ini tampaknya terkait dengan kemampuan teleportasi, yang hanya ada dalam legenda. Ketika dia berpikir mendalam tentang bagaimana Londin muncul tepat di depan mereka tanpa dia sadari sedikit pun, dia mengerti betapa menakutkannya Shadow Walk jika seseorang dapat muncul tepat di bayangan orang lain dari jarak bermil-mil jauhnya. Itu mirip dengan teleportasi, bahkan. Londin menyukai ekspresi kagum Archie, dan dia berkata, kau mungkin berpikir bahwa itu seperti teleportasi legenda. Kan, namun sayangnya, tidak demikian, karena pada malam hari ketika tidak ada bayangan tetapi kegelapan, Shadow Walk kehilangan aspek ini. Entah mengapa, seseorang hanya dapat menggunakan Shadow Walk ketika bayangan muncul dari cahaya tetapi tidak di tempat gelap yang tidak ada cahaya. Namun, ini saja sudah cukup untuk menjadikannya keterampilan yang sempurna untuk pembunuhan. Mari kita mulai pelajaran kita. Aku ingin kau muncul dalam bayangan 10 meter jauhnya di akhir musim kita. Pertama, ingat keterampilan ini dan aspek-aspeknya, dan jangan berikan kepada orang lain jika kau tidak ingin ditahan oleh lembaga, begitulah. Londin mengeluarkan buku abu-abu tebal dan melemparkannya ke arah Archie tanpa menunggu jawabannya seolah-olah itu tidak penting. Es menangkap buku itu, dan saat dia mengira itu adalah keterampilan Shadow Walk, dia mulai menghafalnya seperti yang diperintahkan. Dia juga cukup penasaran dengan keterampilan menakjubkan ini yang berasal dari keterampilan hukum. Terlebih lagi, dia telah memahami hukum bayangan meskipun hanya lebih dari 2%. Itu masih sesuatu yang bahkan seorang ahli alam manifestasi mungkin tidak memilikinya. Jadi, dia cukup berharap bisa berhasil. Setelah itu, Londin mengeluarkan pelat arai dan mengaktifkannya. Hasilnya, ruangan putih itu tiba-tiba mulai berubah saat ilusi mulai terwujud. Setelah itu, Es mendapati dirinya berdiri di tengah padang rumput, dan di tengah padang rumput ini terdapat gubuk jerami tanpa pintu. Londin berkata, kamu punya waktu 5 hari untuk muncul di bawah bayangan gubuk ini dan jangan gunakan skill gerakan apapun, aku akan tahu jika kamu melakukannya. Dia menyipitkan matanya, terakhir, kamu bisa bertanya kepadaku pertanyaan apapun yang berhubungan dengan Shadow Walk, dan kamu punya 5 kesempatan untuk membuatku menunjukkannya kepadamu. Bahkan jika aku memberimu lebih banyak kesempatan, kamu tidak akan pernah bisa mengerti jika kamu tidak mengerti 5 kali pertama. Selesai menjelaskan, dia mengambil kursi yang nyaman dan duduk di atasnya tanpa berbicara apapun lagi. Es juga senang karena dia tidak ingin Londin mengawasi setiap gerakannya atau mengomelinya. Jadi, dia duduk dan mulai mempelajari buku skill itu dengan saksama untuk memahami dasar-dasar di baliknya. Londin diam-diam memperhatikan Archie yang sedang merenungkan buku keterampilan dan tidak mengatakan apapun. Dia telah berusaha keras untuk memberikan Archie waktu 5 hari, yang tidak mungkin didapatkan oleh siswa inti biasa hanya demi Klaus. Itu juga hanya mungkin karena masih ada waktu sebelum kelas resmi dimulai, serta nama-nama untuk pertemuan aliansi kuno akan diumumkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di dalam menara kerajaan lainnya, menara kerajaan Soul Combat sama mewahnya dan difasilitasi seperti menara kerajaan Soul Assassin, tetapi dengan fasilitas pelatihan yang sedikit berbeda. Di lantai ke-99, iblis jiwa kehidupan yang tampan dengan sikap dingin tanpa ekspresi menatap iblis jiwa kehidupan lain yang berlutut di depannya. Iblis jiwa kehidupan dengan sikap dingin ini tidak lain adalah Daniel Life Soul, serta siswa termuda Housemaster Ampersand saat ini.
Sementara iblis yang berlutut adalah siswa kelas inti lainnya tetapi dia jelas anteknya. Status Daniel di Life Soul Grade Demon Tribe tidak dapat disangkal hebat karena bakatnya, seperti Klaus Nightmare dari Nightmare Grand Demon Tribe. Mereka berdua tidak memiliki pesaing di generasi mereka dan dianggap sebagai penguasa masa depan klan mereka. Namun, karena kemunculan Archie yang tak terduga, Daniel mungkin memiliki pesaing jika dia mendapatkan status yang sama dengannya. Kecuali Daniel sendiri adalah Grand Demon Duke, dia tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu secara resmi karena itu adalah aturan ras iblis. Bahwa siapapun dapat bertarung untuk posisi dan gelar yang lebih tinggi selama itu adil. Itulah sebabnya Daniel sekarang merasa terancam oleh kemunculan Archie yang tiba-tiba, jadi dia ingin memastikan bahwa dia menjadi ancaman baginya. Di mana dia? Tanya Daniel dingin. Iblis yang lain menjawab dengan takut-takut, aku tidak tahu, tetapi dia tidak menanggapi undangan yang kami kirimkan ke tempat tinggalnya. Kilatan dingin melintas di mata Daniel. Hanya karena dia masuk kelas khusus, dia pikir dia bisa mengabaikanku sesuka hatinya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ada di rumah besar untuk menjawab undanganmu. Sebuah suara tua terdengar saat ini, mengejutkan Daniel dan iblis lainnya. Namun, Daniel dengan cepat mengenali suara ini karena ekspresinya agak memucat, dan dengan cepat berkata, "Salam, Tuan." Setelah itu, Ampersand masuk dengan senyum tipis di wajahnya sementara tangannya berada di belakang punggungnya. Pergi. Dia hanya memberi perintah tanpa melihat iblis yang berlutut yang akan menyambutnya. Iblis itu sedikit mengepakkan sayap sebelum dia dengan cepat melarikan diri, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Tuan, biar aku jelaskan," Daniel ingin mengatakan sesuatu sebelum Ampersand memotongnya. "Bagaimana penilaian tahunanmu?" Dia bertanya sambil tersenyum. Daniel menenangkan dirinya dan segera menjawab, "Aku sudah menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu, Master." "Aku tidak mengecewakanmu." Ampersand mengangguk, "Aku tidak mengharapkan apapun yang kurang. Tapi mengapa aku melihat kekacauan di matamu? Bukankah aku sudah mengajarimu untuk tidak pernah kehilangan ketenanganmu? Atau hanya lambaian tangan yang sederhana sudah cukup untuk mengguncangmu?" Daniel tahu bahwa dia telah mengacau dan menundukkan kepalanya. "Aku memang mengecewakanmu." Ampersand terkekeh, "Tidak, ini bukan tentang mengecewakanku, tetapi kamu mengecewakan dirimu sendiri dengan merasakan kekhawatiran dari hembusan angin dingin. Pikiranmu masih belum mencapai keadaan ketenangan jiwa. Habiskan 2 minggu di labirin penembus es jiwa level 5 untuk menutupi kekurangan ini. Aku akan segera melakukannya." Daniel langsung setuju. "Sedangkan untuk Archie, kamu tidak perlu repot-repot dengannya. Anggap saja dia badai yang akan segera mereda. Fokus saja pada kultivasimu atau seni kultivasi rahasia akan membalasmu dengan emosi seperti ini." Selesai mengucapkan kata-katanya yang ambigu, Ampersand menghilang di hadapan mata Daniel yang tercengang. Daniel tetap tertegun sejenak sebelum matanya berbinar gembira. "Jadi, Tuan sudah mengurus hama Archie itu bahkan sebelum aku harus mengangkat 1 jari pun." Senyum dingin mengembang di bibirnya. "Kau seharusnya hanya menyalahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku." Dataran terlarang Provinsi Penjinak Iblis Perkasa, arena lelang yang baru dibangun oleh Asosiasi Iblis Kehidupan benar-benar kosong saat ini. Di lorong bawah tanah, tempat perbendaharaan lelang berada, 4 sosok muncul di depan dinding tempat simbol burung hantu besar tercetak dengan kata-kata di sayapnya. "Harus kukatakan, itu pemandangan yang luar biasa." Salah satu utusan iblis berkata dengan nada mengejek, saat ini sambil mengamati simbol pencuri itu dengan saksama. Kelompok ini tidak lain adalah 2 utusan iblis yang datang untuk membantu dan 2 iblis tua dari Dewan Kekaisaran. Pada akhirnya, kesepakatan antara iblis dan iblis pun tercapai, dan iblis menerima persyaratan iblis. Jadi, sekarang mereka ada di sini untuk mencari jejak pencuri yang sulit ditemukan oleh iblis. Namun, kedua iblis ini yakin mereka akan mampu melakukannya. Harus kukatakan, pemandangannya sungguh menakjubkan. Salah satu utusan iblis berkata dengan nada mengejek, sambil mengamati simbol. Pencuri itu dengan saksama, namanya Raul dan di sampingnya ada kakak laki-lakinya, Ralph, yang jauh lebih tenang dan lebih pendiam daripada Raul. Yang menemani, keduanya tidak lain adalah tetua iblis ke-6 dan tetua iblis ke-4 dari Dewan Iblis Kekaisaran. Setelah kedua tetua iblis ini membocorkan informasi yang mereka terima kepada Dewan Iblis Kekaisaran, Dewan menyetujui tuntutan iblis karena itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Setelah itu,
Kedua utusan iblis ini menuntut untuk membawa mereka ke tempat pencurian, tempat pencuri itu terakhir kali muncul. Jadi, tempat ini tentu saja adalah arena lelang iblis kehidupan. Setelah barang-barang lelang dicuri dan rencana Putri Leona muncul di depan semua orang, lelang itu tentu saja tidak berakhir dengan baik seperti yang seharusnya. Tidak hanya banyak iblis yang sudah membayar tiket barang lelang menjadi marah, tetapi mereka juga tidak dapat menuding Putri Kekaisaran karena apapun yang terjadi, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Selain itu, Live Demon Association, yang kemudian menjadi incaran publik, juga mengabaikan semua tanggung jawab dan hanya mengembalikan setengah dari batu ki yang mereka ambil. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan publik, tetapi karena status asosiasi tersebut, suku-suku tersebut juga tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan beberapa suku tingkat Raja Iblis hanya dapat menyimpan dendam di dalam hati mereka. Terutama mereka yang menyerahkan barang-barang mereka untuk dilelang. Namun, hal ini tidak berakhir di sana karena setelah itu para iblis yang datang ke sini untuk mengambil bagian dalam Demon Gate Trials mulai ragu-ragu karena mereka semua berpikir bahwa bahkan zona kerajaan tidak cukup untuk mengurus pencuri yang sulit ditangkap itu. Jadi mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka jika zona kerajaan hanya sebesar ini? Akibatnya, banyak suku kecil dan menengah pergi tanpa mendaftar untuk ujian masuk. Bahkan dapat dikatakan pencurian terakhir ini telah memengaruhi rencana zona kerajaan secara keseluruhan, dan jika bukan karena tindakan cepat mereka, ujian gerbang iblis akan menjadi bencana total. Itulah sebabnya pencuri langit yang sulit ditangkap itu berada di puncak daftar pemusnahan zona kerajaan, dan mereka mengerahkan hampir semua sumber daya untuk mencari petunjuk tentangnya. Namun hingga hari ini, mereka masih belum berhasil mendapatkan apapun darinya. Bahkan Adipati Iblis Agung Berapi yang menderita serangan balik langsung karena pencuri itu melakukan pencurian ini tepat di bawah hidungnya tidak dapat menemukannya. Hingga hari ini, Adipati Iblis Agung Berapi dan pelacak paling ahli dari ras iblis masih memburu pencuri itu, tetapi lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan pencarian mereka masih belum membuahkan hasil apapun. Banyak yang mengira pencuri itu telah melarikan diri dari benua itu untuk menghindari amukan ras iblis karena itu adalah hal yang paling logis baginya untuk dilakukan setelah ia mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Bagaimanapun, para iblis telah memindai setiap sudut hutan di benua itu serta memindai setiap iblis atau makhluk hidup apapun yang dapat mereka temukan dengan formasi pencarian besar-besaran tetapi tidak menemukan apapun. Lebih jauh lagi, para iblis juga menggunakan iblis untuk sekadar mengonfirmasi dugaan mereka tentang pencuri yang melarikan diri dari benua itu sehingga mereka akan menghentikan pencarian mereka. Namun, para iblis sangat waspada jika terjadi kecelakaan, dan sebelum konfirmasi itu, mereka tidak akan berhenti mencari. Seluruh reputasi ras mereka bergantung padanya sekarang. Satu hal baik yang terjadi dari semua ini adalah tidak ada yang berani melakukan kejahatan lagi karena semua orang dalam keadaan siaga tinggi. Mendengar ejekan Raul, tetua iblis, Keenam menggerutu dingin, begitukah? Mari kita lihat apakah kau masih bisa mengatakan ini setelah kau mencoba menguraikan kutukan burung hantu sialan ini. Tetua iblis keenam menyatakan fakta itu karena hampir setiap perajin rune tingkat tinggi telah mencoba menghancurkan kutukan burung hantu ini tetapi gagal. Mereka bahkan lebih terkejut ketika bahkan seorang ahli alam ketujuh seperti Adipati Iblis Agung Berapi tidak dapat menghancurkan simbol ini, yang sama sekali di luar pemahaman semua orang. Hal yang paling aneh adalah mereka dapat menghancurkan area yang tidak terpengaruh di sekitarnya, tetapi bukan simbol itu sendiri. Itulah sebabnya para iblis begitu waspada terhadap pencuri ini dan khawatir tentang keberadaannya karena jika dia memiliki kekuatan semacam ini, lalu mengapa dia mencuri atau bahkan repot-repot melarikan diri, hanya untuk bersenang-senang. Jelas tidak, mereka semua mengira bahwa pencuri itu memiliki tujuan yang lebih dalam karena rasnya dibunuh oleh mereka dan banyak lagi kesimpulan seperti itu yang dibuat, tetapi tidak ada yang masuk akal. Jadi, mereka semua berharap para iblis ini membuat beberapa terobosan. Raul sombong dan selalu memandang rendah setiap ras lain karena kehebatan dan kemampuan ras iblis, jadi dia mudah terprovokasi oleh komentar tetua iblis keenam. Aku juga ingin melihat apakah kutukan burung kecil ini tidak bisa dipecahkan seperti yang kalian katakan. Raul mencibir dingin sebelum meletakkan tangannya di simbol burung hantu. Ralph juga tidak menghentikannya, dan tetua iblis keempat tidak mengatakan apapun dan mengamati. Tangan Raul yang seperti cakar tiba-tiba berkilauan dalam rona merah tua saat mata merahnya juga memancarkan aura yang menyeramkan.
Kabut merah tua tiba-tiba mulai mengembang dari tangannya dan mulai menutupi simbol burung hantu. Segera, seluruh simbol burung hantu ditutupi warna merah tua. Jejak aura darah. Kabut merah tua tiba-tiba berkilauan dalam cahaya yang mengerikan saat warnanya menjadi semakin dalam. Jejak aura darah adalah salah satu dari sedikit kemampuan garis keturunan yang menakjubkan dari klan iblis darah. Dengan keterampilan ini, mereka dapat menemukan jejak makhluk selama mereka meninggalkan sesuatu, bahkan jejak kaki. Semakin banyak jejak yang ditinggalkan target, semakin besar tingkat keberhasilan keterampilan ini, dan selama target tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada perapal keterampilan, maka hampir tidak mungkin untuk gagal. Raul adalah ahli alam kesadaran hukum jiwa semu, jadi jika pencuri itu tidak berada di alam yang lebih tinggi atau di alam yang sama dengannya, maka keterampilan ini seharusnya tidak gagal. Tetapi mereka semua tidak tahu simbol pencuri dibuat oleh sistem, bukan es jadi. Berderak, tiba-tiba, retakan tiba-tiba mulai muncul di kabut merah seperti cermin sebelum pecah dengan ledakan kecil menyebarkan kabut merah ke area tersebut. Batuk, Raul langsung menangkap dengan keras saat matanya melebar karena tidak percaya. Itu adalah reaksi dari kegagalan. Mata Ralph menyipit. Apa yang kamu lihat? Dia jelas tahu betapa berbahayanya keterampilan bawaan klan mereka ini. Dan bahkan jika gagal, pengguna masih bisa menemukan beberapa petunjuk tentang target. Tetua Iblis keempat dan keenam juga tampak serius tanpa memberikan komentar apapun seolah-olah mereka sudah menduga hal ini. Pihak mereka juga telah menguji banyak hal dengan simbol ini, tetapi tidak pernah berhasil, dan mereka semua menduga simbol burung hantu ini adalah semacam kutukan yang mematikan. Raul berhenti batuk tetapi matanya masih memiliki sedikit rasa takut saat dia menjawab, "Aku tidak melihat apapun." Mata Ralph bersinar dengan ketidakpastian karena dia bisa tahu adik laki-lakinya tidak berbohong, dan dengan sifatnya yang sombong, dia tidak akan mengakui hal seperti ini di depan ras lain. Baiklah, biar aku coba. Ralph bergerak maju saat dia juga meletakkan tangannya di simbol burung hantu, dan seperti sebelumnya, kabut merah tua dengan warna yang lebih gelap mulai menyebar. Ralph adalah iblis darah alam kesadaran hukum jiwa de facto dan memegang posisi yang sangat tinggi dalam ras iblis, jadi penggunaan jejak aura darahnya benar-benar berbeda dari Raul. Dia dikirim ke sini karena alasan yang sama juga karena Ralph adalah ahli pelacakan nomor ras iblis. Dia juga punya pengalaman memburu pencuri lain, jadi dia cocok untuk pekerjaan ini, dan pencuri itu seharusnya tidak punya peluang melawannya. Namun, ketika retakan mulai muncul di kabut merahnya juga, dan ketika ledakan besar terdengar, yang membuat ruang di dekat semua orang bergetar, darah menetes dari topeng Ralph saat matanya melebar karena ngeri. Semua orang yang hadir tahu bahwa pencuri itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka duga. Ini seharusnya tidak benar, bagaimana mungkin keterampilan pelacakan kakak bisa muncul? Raul adalah yang paling terkejut di hadapan ketiganya karena dia tahu betapa menakutkannya Ralph dengan kultivasinya tetapi bahkan dia gagal dan menderita serangan balik yang lebih hebat darinya. Dia menatap simbol burung hantu yang masih tampak mengesankan itu dengan gentar dan tak percaya. Ada juga sedikit rasa takut di matanya. Ralph dengan cepat menekan luka yang didapatnya dari serangan balik itu saat matanya juga bersinar ketakutan saat dia melihat simbol itu. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, "Simbol ini, kamu bilang di sana, ada lebih banyak simbol seperti itu, di tempat lain dan juga bisa muncul di tubuh, kan?" Tetua Iblis keempat dengan muram menjawab, "Memang, ada beberapa korban dalam tahanan kami." Dia hampir kehilangan harapan setelah melihat mereka gagal. Ralph berkata dengan sungguh-sungguh, "Tolong bawa kami ke para korban itu. Jika aku tidak mendapatkan jejak aura darah pencuri ini, aku khawatir melakukan ritual darah tidak akan mungkin di lantai 99 menara kerajaan Soul Assassin." Hari ini adalah hari kelima dan terakhir Archie belajar dengan Londin. Selama 4 hari terakhir, S tidak melakukan apapun selain mencoba meniru gerakan berjalan bayangan sebaik mungkin, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Keterampilan ini terlalu rumit untuk ditiru dalam 5 hari. Meskipun setelah melihat Londin menggunakannya 5 kali, dia mengalami beberapa kemajuan, tetapi menciptakan skin baru yang setara dengan peringkat Upper Sky Grade bukanlah hal yang mudah. Seseorang membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi tentang bidang itu untuk menciptakan sesuatu darinya, dan S tidak pernah terlalu memperhatikan bagian gerakan karena dia tidak membutuhkannya. Dengan seni gerakan seperti Misperception Sky Step, yang mencakup setiap aspek keterampilan gerakan,
dia tidak perlu khawatir tentang keterampilan gerakannya. Namun, sekarang setelah dia mencoba, dia menemukan bahwa dia seharusnya tidak selalu bergantung pada keterampilan sistem dan juga harus meningkatkan pengetahuannya tentang semua aspek daripada berfokus pada satu aspek. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang keterampilan, teknik, seni, dan bahkan keterampilan rahasia, tetapi dia tidak pernah mencoba menggunakannya untuk apapun kecuali jalur pedangnya, yang penting atau dia mungkin tidak memperhatikannya juga. Namun, S juga mengerti bahwa itu bukan salahnya karena tahun-tahun kultivasinya terlalu pendek dibandingkan dengan seorang kultivator normal, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menjalankan misi atau bersembunyi sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk merenungkan kekurangannya. Meskipun demikian, dia tetap senang dengan apa yang telah dicapainya sampai sekarang dan jika seseorang melihat kemajuannya hanya sebagai seorang kultivator alam sungai, maka S mungkin tidak ada tandingannya di luar sana dan dia berada pada titik di mana dia mungkin terikat oleh alamnya. Dia bisa merasakan bahwa apapun yang dia lakukan, langkah langit mispersepsi macet seperti di masa lalu ketika dia mencapai kemacetan untuk suatu keterampilan. Tetapi selama dia bisa memasuki alam yang lebih tinggi, dia akan menembus ke tingkat yang lebih tinggi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Itu membuatnya, bahkan lebih, bertekad untuk memperoleh bola elemental itu. Di sisi lain, Londin yang mengawasi kemajuan Archie terkejut dalam hati karena tidak seperti S, dia tahu betapa sulitnya memahami dasar-dasar Shadow Walk. Namun, Archie telah melakukannya dalam 3 hari dan hampir menyelesaikan Shadow Walk tingkat terendah. Dia tidak pernah bermaksud menyuruhnya mempelajari Shadow Walk dalam 5 hari karena itu sama sekali tidak mungkin, dan hanya ingin memberinya motivasi untuk memahami struktur keterampilan dan cara kerjanya. Namun, Archie bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan dia telah menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dan melampauinya, tetapi dia tidak memberitahunya dan hanya menonton tanpa memberitahunya. Dia ingin melihat apakah Archie benar-benar bisa melakukan Shadow Walk sebelum 5 hari berakhir karena jika dia berhasil, bahkan gurunya mungkin akan mengubah keputusannya untuk memberikan Archie sebagai murid Klaus, meskipun dia sudah berjanji dan kehilangan muka. Namun, ketika hari kelima berakhir, dia menghela napas lega karena Archie masih belum melakukan Shadow Walk. Dia menatap Archie yang putus asa, yang masih berpikir bahwa Archie telah gagal dengan sedikit rasa jengkel. Dia berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, kembali keesokan harinya untuk memulai pelatihan lagi." Dia kemudian menghilang tanpa mengatakan apapun, dan ilusi itu juga menghilang. S dibuat bingung oleh iblis wanita itu karena dia tidak mencapai tujuan yang diberikan tetapi tidak digulir dan bahkan disuruh kembali alih-alih diusir. Meskipun demikian, dia sudah mendapatkan begitu banyak, dan jika dia tidak menahan hukum bayangannya, dia mungkin telah melakukan Shadow Walk yang dangkal tetapi itu akan sangat berbeda, jadi dia tidak berani mencobanya meskipun dia ingin. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin kembali ke sini, tetapi sepertinya dia harus melakukannya sekarang. Tetapi itu tidak terlalu buruk karena dia telah mempelajari sesuatu, dan ini mungkin tidak seburuk yang dia kira. Jadi, dia pergi dari celah di dalam ruang pelatihan putih. Dia tercengang ketika dia muncul tepat di luar tempat platform pengangkat berada dan iblis berapi yang sama tampaknya sedang menunggunya dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Dia kemudian berbalik dan melihat dia berada di luar asrama instruktur khusus nomor 03, formasi ini mungkin dengan formasi kelas 6 yang tinggi, renungnya. "Senior, apa kabar?" Dia kemudian menyapa Diaken, yang masih tanpa ekspresi. "Baiklah, ayo pergi. Kita tidak boleh berlama-lama." Dia mengucapkannya tanpa ekspresi seperti terakhir kali. Dia tidak tertarik mengobrol. S tidak keberatan dan berdiri di platform segitiga, dan platform itu mulai turun dengan kecepatan tinggi seperti terakhir kali. "Sekarang aku harus menemukannya, Jefferson," dia bilang dia akan menjemputku. "Aku harus kembali atau dia mungkin berpikir aku telah berubah pikiran ketika dia tidak mendapat tanggapan," pikir S. Setelah itu, sosok Archie segera meninggalkan gerbang menara kerajaan dan kembali ke rumahnya. Namun, S berhenti dalam perjalanan kembali ke harta karun distrik khusus, yang merupakan bangunan emas yang megah. Ketika dia masuk, dia disambut oleh iblis bertopeng di counter. Tidak ada apapun di bagian dalam kecuali tempat itu luas. Dia bertanya-tanya apakah dia berada di tempat yang tepat. "Apa yang kamu butuhkan dari harta karun distrik khusus? Tunjukkan lencana pelajarmu, dan aku akan memberimu daftar barang yang bisa kamu beli dengan poin kerajaanmu."
Atau jika kamu di sini untuk mengklaim hadiah, prosesnya sama. Iblis bertopeng itu berkata dengan dingin. Ketika S mendengar ini, dia tahu dia berada di tempat yang tepat, jadi dia menyerahkan lencana pelajarnya kepada iblis itu, dan dia memindainya ke dalam formasi susunan. Dia mengangguk. Kamu dapat memilih susunan penyerang kelas 4 dan harta karun jiwa kelas 4 secara gratis, dan kamu memiliki 5.000 poin kerajaan. Ini adalah daftar semua yang dapat kamu beli, dan pilih susunan penyerang kelas 4 dan harta karun jiwa kelas 4 dari daftar ini juga. S melihat proyeksi daftar itu muncul di meja kaca. Tetapi dia tidak tertarik pada harta karun apapun dan bertanya, "Senior, apakah kamu memiliki harta karun ruang penyimpanan kelas 5, dan berapa harganya?" Iblis bertopeng itu menjawab tanpa ekspresi, "Hak penyimpanan kelas 5 rendah akan berharga 100 poin kerajaan, yang menengah 500 rupiah, dan yang tinggi 1.000 rupiah." Mata S berbinar-binar karena kegembiraan ketika dia mendengar mereka memiliki cincin penyimpanan kelas 5. Dia memerintahkan, "Senior, saya ingin 41 cincin penyimpanan kelas 5 rendah." Iblis bertopeng itu agak terkejut dengan permintaan yang tidak biasa ini untuk begitu banyak cincin penyimpanan. "Kau yakin, harganya 4.100 rupiah?" Meskipun dia tahu betapa berharganya cincin kelas 5 ini, bahkan Life Demon Association hanya menjualnya dalam jumlah terbatas setiap tahun karena terlalu sulit dibuat, dan bahannya juga cukup berharga. Namun bagi Royal Demon Institute, cincin-cincin itu tidak sulit diperoleh. Namun dia masih bingung dengan permintaan Archie untuk 41 cincin bersama karena setiap cincin akan memiliki ruang seluas 2.500 meter kubik. Itu banyak sekali. S mengangguk, "Aku yakin senior, dan aku ingin menukar kedua hadiah itu dengan RP." Kudengar itu mungkin. S tentu saja punya alasan untuk membeli begitu banyak cincin penyimpanan karena untuk kedua hadiah itu dia tidak membutuhkannya. Kali ini, iblis bertopeng itu tidak tampak terkejut dan mengangguk, "Kau dapat menukarnya dengan 1.000 rupiah masing-masing." "Baiklah, ubahlah menjadi RP, lalu ubah semua RP Reamingku menjadi kristal jiwa kelas 4 puncak," kata S tanpa ragu. 41 cincin penyimpanan kelas 5 rendah, yang harganya 4.100. Anda akan memperoleh 900 rupiah. Namun, Anda mengonversi hadiah Anda menjadi 2.000 rupiah, jadi Anda akan memperoleh 5.800 kristal jiwa kelas 4 puncak seharga 2.900 rupiah. Nilai tukarnya adalah 1 rupiah untuk 2 kristal jiwa kelas 4 puncak. "Apakah Anda mengonfirmasi pembelian ini?" tanyanya dingin. "Ya," S mengangguk tanpa ragu. Kemudian iblis bertopeng itu kembali memasukkan lencana pelajar Archie ke dalam formasi susunan dan mengonfirmasi pembeliannya. Ia kemudian pergi ke pintu belakang untuk mengambil belanjaan Archie dan menyuruhnya menunggu. S menatap tajam ke dinding di belakang meja kasir, yang jelas-jelas merupakan pintu ilusi. Kastil utama mungkin berada di balik pintu itu, tetapi pemberitahuan cetak biru sistem tidak berdering, yang berarti kas itu berada jauh dari tempat ini. Jika kultivasi iblis ini jelas dan lebih lemah dariku, aku bisa dengan mudah mencuri seluruh kas itu. S berpikir dengan penuh harap tetapi tidak berani bereaksi. Dia tahu jika dia menunjukkan sedikit saja kecurigaan di sini, maka yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Jadi, dia tetap berdiri sambil diam-diam memeriksa tempat itu. Setelah 10 menit, iblis itu kembali dan menyerahkan cincin penyimpanan. "Kamu dapat memeriksa barang-barangmu." S memeriksa, dan setelah memastikan semuanya ada di sana, dia mengucapkan terima kasih kepada pria itu dan meninggalkan gedung itu. Sedikit kegembiraan melintas di mata S. Saatnya meningkatkan ruang pencuri itu lagi. Saatnya untuk meningkatkan ruang pencuri lagi. S telah merencanakan peningkatan ini untuk beberapa waktu sekarang dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan kelas 5 yang dibutuhkan. Namun, cincin penyimpanan kelas 5 tidak dibuat di provinsi luar, dan dia hanya berhubungan dengan mereka ketika dia merampas identitas Archie. Namun, bahkan saat itu, dia hanya mendapatkan 3. Bahkan setelah meminta cincin-cincin ini secara khusus dari Harvey, dia hanya mendapatkan 56 karena semuanya tersedia saat itu. Harvey bahkan dapat mengambil sebanyak itu karena statusnya, atau tidak peduli apa, cincin penyimpanan kelas 5 sebanyak ini hampir mustahil untuk diperoleh kecuali jika Anda adalah seorang siswa dari Royal Demon Institute, tentu saja. Jadi, S tidak terlalu khawatir tidak mendapatkan cincin yang tersisa di sini, dan seperti yang dia pikirkan, institut itu memilikinya.
Ini juga membuktikan fakta bahwa perbendaharaan mereka tidak akan mudah dicuri. Lebih jauh, dia menginginkan lebih banyak ruang humanoid, jadi peningkatan ini adalah yang dia butuhkan, dan dia dengan cepat memerintahkan sistem untuk membuka skema peningkatan ruang pencuri yang masih hidup. Dengan demikian, sebuah panel muncul di depan S. Sama dengan skema pembaruan ruang pencuri hidup. 1. Ruang 500 meter kubik plus 2 kapasitas penyimpanan humanoid. Kondisi, 100 harta ruang penyimpanan kelas 5 plus 20 juta poin pencuri. 2. Ruang 1000 meter kubik plus 5 kapasitas penyimpanan humanoid. Kondisi, 100 harta ruang penyimpanan kelas 8 plus 50 juta poin pencuri. 3. Fungsi percepatan waktu 3x. Kondisi, 1 harta ruang penyimpanan kelas 9 plus 1 harta waktu kelas 9 plus 100 juta poin pencuri. Tanda hubung. Kondisi untuk skema pembaruan ruang 500 meter kubik plus 2 kapasitas penyimpanan humanoid telah terpenuhi. Apakah Anda ingin memperbarui ruang pencuri hidup? Lanjutkan, tidak sekarang. Sama dengan. S melanjutkan tanpa ragu-ragu, dan saat berikutnya, semua cincin penyimpanan kelas 5 berubah menjadi abu. Ruang pencuri itu mulai meluas perlahan, yang mengejutkan Cirrus kecil, yang telah tidur di halaman 09 sejak hari ia menemukannya. Sekarang telah menjadi sarangnya. Ia melihat sekeliling dengan kepala mungilnya dengan bingung sebelum kembali tidur karena tidak ada penyusup atau bahaya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi perluasan ini tidak hanya terjadi pada ruang pencuri yang hidup. Di dalam ruang rumah pencuri, ruang pribadi ketiga pencuri rumah juga mulai meluas, mengejutkan semua anggota. S juga tercengang ketika ia memperhatikan ini, jadi, ukuran ruang rumah pencuri itu berhubungan langsung dengan ukuran ruang pencuriku yang hidup, renungnya. Perluasan segera berhenti dengan pemberitahuan sistem. Sama dengan. Ruang pencuri hidup telah diperbarui. Tanda hubung. Poin pencuri, 116.820.500. Tanda hubung. Keadaan luar angkasa pencuri yang hidup. Kapasitas ruang penyimpanan, ruang hidup 500 meter kubik. Kapasitas ruang hidup, 1. 4 humanoid manusia, iblis, pemburu, del. 2. 50.000 non-humanoid binatang, herbal, tumbuhan, harta karun alam, del. Sama dengan. S mengangguk puas sebelum menutup panel. Namun, tindakan ekspansinya membuat anggota rumah berkumpul di aula utama. Noah masih mengenakan topeng, tetapi dia sepenuhnya terbebas dari aura apapun, dan tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh pelindung tubuh hitam ketat kristal yang indah dengan garis-garis reruntuhan biru tua, memperlihatkan sosok jam pasirnya. Itu adalah set pelindung pembunuh pencuri kelas 8. Statusnya saat ini adalah garis bawah. Status anggota rumah pencuri. Anggota rumah, Noah Knight. Perempuan, ras, iblis. Garis keturunan, iblis malam. Garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Genre pencuri, pembunuh pencuri trainee. Pangkat rumah, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Pangkat berikutnya, anggota ahli, 2193/100.000 pencurian. Tanda hubung. Kultivasi jiwa, alam inti sungai jiwa platinum. Kemampuan jiwa bawaan, 3. 1. Tidak membunuh. Deskripsi, sembunyikan sepenuhnya niat membunuh dan aura kehidupan pembunuh pencuri. 2. Tanda pembunuh. Deskripsi, mengunci jiwa target akan menghasilkan rasio koneksi, serangan 100%. Serangan jangkauan tingkat koneksi setara dengan Thief Assassin Sense. 3. Thief Assassin Sense. Deskripsi. Tanda hubung. Bakat, rata-rata rendah, dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik kultivasi. 1. Prinsip Thief Assassin, alam keempat. Teknik penyempurnaan tubuh. 1. Transformasi tubuh iblis malam bintang 9. Seni kultivasi. 1. Endless Shadow Daggers Rainfall. Shadow Rain Dance, kesempurnaan. Stormy Shadow Rain, sedang. Endless Shadow Rainfall, tidak ada. 2.
Aktif Assassin Invisible Cloaking. Invisible Stealth, tinggi. Soul Cloaking, tidak ada. Invisible Cloaking, tidak ada. Keterampilan. 1. Langkah Jiwatif Assassin, sedang. 2. Pandangan Jiwatif Assassin, sedang. 3. Amal Tif terbalik dan terbalik kesempurnaan. 4. Ancaman jiwa, kesempurnaan. Keterampilan dan seni rahasia. 1. Shadow Escape keterampilan tidak ada. Harta karun. 1. Set belati malam tak berujung 32 belati pin kelas 4. 2. Senapan angin tanpa angin rahasia, kelas 4. 3. Set armor pembunuh pencuri, kelas 8. 4. Koin life escape, 3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 12.200. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko rumah, pencuri pembunuh. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Freya tampak lebih mempesona daripada 2 tahun lalu, dan dia juga mengenakan set armor pencuri jahat kelas 8, yang memiliki mantel biru tua di bahunya. Namun, perubahan paling signifikan pada Freya adalah 3 pupil emasnya tidak lagi 3 tetapi entah bagaimana berubah menjadi 1, dan dia tampak seperti manusia biasa kecuali kecantikannya yang luar biasa. Mengenai statusnya, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Anggota rumah, Freya Witch perempuan. Ras, penyihir jahat. Garis keturunan, penyihir ilusi, garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Genre pencuri, pencuri jahat trainee. Peringkat rumah, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota ahli, 21/100.000 pencurian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kultivasi jiwa, alam embrio jiwa platinum, minor, tahap 2. Kemampuan jiwa bawaan, 4. 1. Aturan jahat. Deskripsi, kontrol penuh atas pikiran seseorang selama mereka memiliki jiwa yang lebih lemah daripada pencuri jahat. Peringatan, hentikan penggunaan kemampuan ini, atau jika korban keluar dari jangkauan pencuri jahat akan menyebabkan kematian korban. Jangkauan saat ini, radius 5 mil. Korban yang dapat dikendalikan, 5. 2. Benih jahat. Deskripsi. 3. Indra pencuri jahat. Deskripsi. 4. Deskripsi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bakat, rata-rata tinggi, dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik kultivasi. 1. Kitab Suci Pencuri Jahat Volume 1, Alam Kelima. Kemampuan, bawaan, 1. Murid Gelap Ilusi. Keterampilan bawaan, kebangkitan murid gelap ilusi, kontrol menengah tingkat 4. Total tingkat kontrol, 12. Seni kultivasi. 1. Penghindaran pikiran tanpa jejak, ekspansi indera tanpa jejak, penyelidikan pikiran. Menengah, tidak ada penghindaran pikiran, tidak ada 2. Bayangan elemen gelap, seni siluman kultivasi jiwa siluman gelap dalam, kesempurnaan siluman bayangan dalam, rendah siluman elemen gelap, tidak ada bayangan elemen gelap, tidak ada keterampilan, 1. Melarikan diri dari ilusi bayangan, tinggi 2. Mata jahat, kesempurnaan 3. Amal, pencuri terbalik dan terbalik, kesempurnaan 4. Ancaman jiwa, kesempurnaan keterampilan dan seni rahasia, 1. Tidur kosong, keterampilan, rendah harta karun, 1. Grimoire gelap, kelas 9, dapat ditingkatkan, 2. Rantai manipulasi jiwa, kelas 53. Set armor pencuri jahat, kelas 84. Koin pelarian hidup, 3 poin rumah, 90. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko rumah, pencuri jahat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Terakhir, Inter juga mengalami perubahan yang luar biasa. Tubuhnya yang kekanak-kanakan telah hilang, dia lebih tinggi dan memiliki tubuh remaja, dan wajahnya lebih dewasa dan cantik. Dia mengenakan jubah pencuri tanpa wajah berwarna hitam dan biru tua. Statusnya juga tidak perlu dikatakan lagi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Anggota rumah, Interfox wanita. Ras, Magic Beast. Garis keturunan, Ice Illusion Fox. Garis keturunan kelas 5, dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Genre pencuri, pencuri tanpa wajah trainee. Pangkat rumah, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Pangkat berikutnya, anggota ahli, 44/100.000 pencurian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kultivasi pernikahan, Platinum Kisol Realem, tingkat lanjut, tahap 8. Kemampuan jiwa bawaan, 4. 1. Aura tanpa wajah. Deskripsi, itu dapat membuat siapapun melupakan keberadaan pencuri tanpa wajah. Keterbatasan, aura tanpa wajah tidak akan memengaruhi seseorang dengan 2 kultivasi utuh di atas pencuri tanpa wajah. 2. Realitas tanpa wajah. Deskripsi. 3. Indra pencuri tanpa wajah. Deskripsi. 4. Deskripsi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bakat, di bawah rata-rata, dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik kultivasi. 1. Rahasia pencuri tanpa wajah Vol. 1. Alam kelima. Teknik penyempurnaan tubuh. 1. Teknik transformasi tubuh binatang segudang, 100 transformasi. Seni kultivasi. 1. Seni tanpa wajah Vol. 1. Jumlah tingkatan, 12. Penguasaan tingkat saat ini, penguasaan tingkat 3. 2. Mantra ilusi rubah. 4 tahap dengan 3 level awal, menengah, lanjutan. Tahap saat ini, tahap kedua, menengah. 3. 1 dengan dunia, 5 tahap dengan 3 level awal, menengah, lanjutan. Tahap saat ini, tahap ketiga, awal. Keterampilan. 1. Langkah dingin, kesempurnaan. 2. Amal pencuri, terbalik dan terbalik, kesempurnaan. 3. Ancaman bela diri, kesempurnaan. Skill dan seni rahasia. 1. Penyamaran aura sempurna, skill menengah. Harta karun. 1. Topeng pencuri tanpa wajah, kelas 9, dapat ditingkatkan. 2. Sarung tangan penghancur jiwa, kelas 6. 3. Jubah pencuri tanpa wajah, kelas 8. 4. Koin pelarian hidup, 3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 300. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko rumah, pencuri tanpa wajah. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, ketiga orang ini benar-benar berbeda, dan mereka semua telah membeli harta karun dan teknik di toko pencuri masing-masing dan sibuk menguasainya. Namun, perluasan ruang mengejutkan mereka, dan mereka keluar untuk menanyakan apa yang terjadi. Apakah ruangmu juga meluas? Freya bertanya dengan senyum tipis di bibirnya yang merah padam. Ya, Noah menjawab dengan nada acuh tak acuh. Mungkin bajingan itu yang melakukannya. Di mana dia? Inter berbicara dengan nada kesal, yang tidak lagi kekanak-kanakan. Apakah kamu punya masalah dengan lebih banyak ruang? Suara jengkel Esther terdengar saat ini. Dia senang melihat mereka bertiga dengan harta karun mereka yang tak ternilai tetapi juga iri karena dia masih terjebak dengan barang-barang bermutu rendah dan mengutuk sistem dalam hati. Dia dapat dengan jelas melihat status mereka juga, dan dia tahu lebih dari siapapun seberapa banyak mereka telah berkembang dalam 2 hingga 3 tahun ini. Apakah kamu punya masalah dengan ruang yang lebih luas? Pertanyaan sederhana ini membuat Inter terdiam, dan dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Freya, di sisi lain, tersenyum menawan saat berbicara. Kurasa yang ingin ditanyakan Vaseles adalah bagaimana kamu melakukannya dan mengapa sekarang. Es menatap penyihir itu, yang sekarang tampak sepenuhnya manusia tetapi dari dunia lain, dan menjawab, bisa dibilang bahwa persyaratan untuk perluasan telah terpenuhi dan aku meningkatkannya segera setelah terpenuhi. Tapi sepertinya aku mengganggu pengasinganmu. Jangan khawatir, aku tahu kamu melakukannya untuk kita. Freya terkekeh penuh arti, ngomong-ngomong, aku hanya bosan tinggal di dalam rumah, dan poin rumahku juga sudah habis. Apakah kamu punya sesuatu untukku di luar sana? Sedikit antisipasi melintas di mata Noah karena dia memiliki pikiran yang sama. Dia sudah berada di puncak alam inti sungai jiwa dan menghadap dinding alam. Dia tidak seperti mereka berdua yang memiliki pengalaman dengan alam jiwa. Dia belum pernah mencapai alam jiwa sebelumnya, jadi dia membutuhkan wawasan. Meskipun begitu, kultivasinya cukup cepat. Sementara Inter adalah yang tercepat dari ketiganya karena dia telah masuk ke alam manifestasi sebelumnya dan memiliki lebih banyak pengalaman dengan alam itu daripada 2 orang lainnya.
S tidak menyembunyikan situasi saat ini dan memberitahu mereka tentang di mana dia berada dan situasi seperti apa yang sedang dia hadapi. Inter tetap tenang karena dia sudah mendengar tentang hal ini ketika S menghubunginya beberapa hari yang lalu dan memaparkan semua rencananya tentang apa yang ingin dia lakukan dan apa perannya dalam semua ini. Dia merasa itu tidak masuk akal, tetapi ketika dia memikirkan tentang siapa dia dan serangkaian keterampilan dan kemampuannya saat ini, dia benar-benar merasa tenang. Selain itu, dia memberinya HP, jadi sepertinya dia tidak bekerja secara cuma-cuma. Ekspresi Freya berubah serius ketika dia mendengar S saat ini berada di Royal Demon Institute, salah satu tempat yang paling dijaga ketat di seluruh zona kerajaan. Mengapa kamu tidak meninggalkan benua ini ketika kamu memiliki kesempatan? Apakah ini semacam misi dari Sang Dewi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tahu S bukanlah seseorang yang suka bermain api, jadi satu-satunya penjelasan adalah dia tidak punya pilihan dalam hal ini karena dia telah mengalami sendiri hukuman seperti apa yang bisa diberikan Sang Dewi dengan sebuah misi. Jadi dia tidak mempertanyakan kewarasannya. Sebaliknya, Freya dan yang lainnya merasakan tekanan yang cukup besar karena sementara mereka benar-benar aman di sini tanpa rasa khawatir, S terus-menerus bekerja di luar sana dan mempertaruhkan nyawanya. Yang juga menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara dia dan status mereka di Thief House. Memang, ini adalah misi, tetapi juga sesuatu yang harus kulakukan. Selain itu, aku harus segera memasuki wilayah kekaisaran, tetapi itu terlalu berbahaya, jadi saya sudah meminta bantuan Inter. Jika semuanya berjalan sesuai rencanaku, maka aku akan membutuhkan kemampuanmu juga jika kemampuanku tidak cukup. S berkata dengan jujur, tidak menyembunyikan apapun. Dia memiliki kepercayaan penuh pada anggota keluarganya dan mereka ada di sana untuk membantunya sejak awal. Meskipun rencanamu berani, jika kau berhasil, maka kurasa tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu ke domain kekaisaran. Membayangkan ekspresi iblis-iblis yang penuh kebencian itu saja sudah membuatku gembira. Freya terkekeh kegirangan. Inter juga mengangguk setuju dengan senyum kaku di bibir merah mudanya. Dia juga merasa bahwa begitu S melakukan ini, para iblis tidak akan punya muka lagi untuk ditunjukkan kepada siapapun. Noah, di sisi lain, tidak peduli dengan masalah ini. Bagaimana denganku? Apakah kau butuh bantuanku? S menatap Noah dengan baju besi dan topeng hitam kristalnya. Dia menjawab, tidak untuk saat ini, kau harus fokus untuk menerobos alam jiwa. Jika aku menuju ke arah alam rahasia neraka berapi setelah ini maka aku akan membutuhkan kekuatanmu untuk merebut roh api itu dari ras sekutu. Mata Noah menyipit saat mendengar ini. Dia sudah berada di tubuh iblis malam bintang 9, tetapi untuk kemajuan lebih lanjut, dia membutuhkan roh api. Dia bahkan tidak bisa mempraktikkan keterampilan rahasia yang dia dapatkan dari sistem karena itu. Sekarang setelah dia mendengar tentang pertemuan aliansi kuno yang akan datang dan roh api adalah tujuan utama mereka, dia tentu ingin ikut serta di dalamnya. Tetapi dia juga tahu dia mungkin akan tertangkap di bawah semua ahli yang hadir, jadi dia hanya bisa tetap diam. Sekarang setelah S memberitahunya tentang niatnya untuk pergi ke sana, gerakannya secara alami menggerakkannya karena dia tahu dia melakukan ini untuknya karena S tidak punya alasan untuk mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan roh api itu. Roh api, Inter berseru dengan sedikit kekhawatiran saat ini. Freya juga mendengar tentang rumor yang beredar di provinsi luar 100 tahun yang lalu, jadi dia tahu ini adalah sesuatu yang penting bagi ras iblis. Tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun ketika dia mencoba mencarinya. Sekarang setelah mendengar nama itu lagi, dia tentu saja penasaran karena roh api ini telah membuat 3 ras begitu gelisah. Dan dari kata-kata halus S dan reaksi Noah, dia merasa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Noah karena suatu alasan. Apa? Kau tahu sesuatu tentang roh api? S bertanya. Inter berpikir sejenak sebelum dia mengungkapkan, aku tidak tahu banyak, tetapi aku pernah mendengar pemimpin klanku membicarakannya dengan santai dengan beberapa tetua. Aku hanya mendengar kata-kata ini, roh api adalah sumber hukum api. Aku tidak tahu apa yang mereka maksud dengan kata-kata itu saat itu. Jadi aku tidak pernah terlalu memperhatikannya. Sumber hukum, itu juga pertama kalinya S mendengar kata ini. Hei, sistem, apa itu sumber hukum? Karena penasaran, ia mempertanyakan sistem tersebut. Namun, ia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan jawaban. Sumber hukum adalah entitas yang terbentuk secara alami yang memiliki setidaknya 10% pemahaman hukum di dalamnya.
Setiap sumber hukum memiliki tingkatan. Tetapi di surga langit fana hanya ada 3 tingkatan, awal setidaknya 10% pemahaman hukum, tidak lengkap setidaknya 30% pemahaman hukum, dan lengkap setidaknya 70% pemahaman hukum. Bola elemen juga termasuk dalam kategori sumber hukum lengkap dan paling langka di antara sumber hukum yang ditemukan di surga pertama, dengan setidaknya 80% pemahaman hukum di dalamnya. Sementara roh api bisa memiliki tingkatan apapun, itu sebagian besar tergantung pada usianya. Es tercengang oleh wahyu ini. Jadi, mereka seperti pecahan hukum. Ya, dan tidak. Seseorang hanya dapat menggunakan sumber hukum yang sesuai dengan elemen bawaan mereka, dan mereka sombong secara alami. Jika seseorang mencoba menyerap sumber hukum tanpa memiliki pemahaman apapun tentang hukum itu, mereka akan menderita serangan balasan atau bahkan kematian. Petik 2. Sementara pecahan hukum sudah disempurnakan oleh sistem dan hanya host yang dapat menggunakannya, dan itu jauh lebih berharga daripada sumber hukum. Namun, sumber hukum juga memiliki fungsi lain yaitu membantu menghancurkan dinding alam antara alam ke-7 dan alam ke-8. Mata Es membelalak saat mendengar bagian terakhir, dan hatinya menjadi dingin. Kesadaran muncul padanya saat ini. Jadi, itulah sebabnya semua orang tergila-gila pada roh api dan melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Es merasa seperti telah menemukan rahasia besar tanpa menyadarinya. Jika dia tidak mendengar tentang sumber hukum dari Inter dan tidak bertanya kepada sistem, dia masih akan berada dalam kegelapan tentang semua ini. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia tahu tentang tujuan sebenarnya dari setiap ras, dia juga menebak seberapa parah situasinya. Dalam menghadapi perolehan kekuatan alam ke-8 yang melegenda, apakah ras-ras itu peduli dengan kerusakan tambahan seperti mereka yang melakukan ekspedisi ini? Bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa mereka tidak akan peduli, dan informasi ini mungkin merupakan rahasia utama setiap ras, dan hanya penggarap alam kesadaran hukum yang mungkin mengetahuinya. Saat itu, akan terjadi pertumpahan darah jika seseorang mengeluarkan roh api itu. Es menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Rumah besarnya sudah dekat, dan dia harus benar-benar tenang agar rencananya berhasil. Meskipun demikian, informasi ini tetap mengejutkan, dan dia juga bisa menebak bahwa jika ada yang memberitahu kemungkinan mengeluarkan roh api itu, ras-ras itu tidak akan melepaskannya, dan Archie adalah orang seperti itu. Ini mungkin bukan pertemuan pelatihan, tetapi misi bunuh diri, sejauh yang aku tahu. Es meringis, tetapi keputusannya untuk pergi ke domain kekaisaran masih tidak berubah sedikitpun. Masih ada beberapa tahun, dan jika Es mendapati dirinya dalam situasi yang rumit, dia akan melarikan diri tanpa berpikir 2 kali. Baiklah, kalian harus mengobrol tetapi tetaplah waspada, terutama Inter. Kalian harus siap. Kegagalan berarti ketahuan. Suara tegas Es terdengar di aula utama sebelum dia kembali tenang. Tepat ketika Es berbalik di jalan tempat rumahnya berada, dia terkejut karena ada iblis yang menunggu di luar gerbang rumah itu. Dia tidak lain adalah Jefferson, yang menyamar sebagai Klaus, mengenakan jubah khusus pelajar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ketika Jefferson melihat Archie menghalangi jalannya, kilatan aneh melintas di matanya yang tanpa emosi. Kakak ketiga berkata, dia sudah memahami dasar-dasar Shadowwolf. Dia lebih berbakat dariku saat itu jika bukan karena pemilihan pertemuan yang penuh kebencian ini. Sedikit rasa dingin melintas di matanya, tetapi dia tidak membiarkan emosi menguasainya. Es tidak terlalu terkejut melihat Jefferson di sana karena saat itu adalah waktu pertemuan mereka. Jefferson mengangguk memberi salam sebelum dia berkata tanpa ekspresi, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan pendukungku menunggu. Tolong, tunjukkan jalannya. Archie mengangguk setuju, dan dia mulai mengikuti Jefferson. Es bertanya-tanya di mana mereka bertemu karena seluruh tempat ini hampir kosong dan orang macam apa yang mereka temui. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah anggota keluarga kekaisaran, dan dari pengetahuannya, hanya 2 anggota yang hadir di rumah pembunuh jiwa. Pangeran keempat, Cassius, dan pangeran kelima, Ronan, keduanya adalah murid inti kelas 3. Setiap anggota keluarga iblis kekaisaran terdaftar langsung sebagai murid inti di Institut Iblis Kerajaan tanpa ujian masuk apapun. Ini adalah hak istimewa hanya untuk anggota keluarga iblis kekaisaran. Putri Kekaisaran Leona juga adalah murid inti kelas 5 dari Rumah Pejuang Jiwa, dan Paul berada di kelas yang sama tetapi pada level yang berbeda. Rencana Es cukup sederhana, karena dia bisa menaklukkan murid inti seperti Paul dengan serangan mendadak,
dia juga memiliki peluang lebih tinggi untuk menekan murid inti kelas 3. Namun masalahnya adalah dia berurusan dengan keluarga kekaisaran, yang cukup misterius. Bahkan Paul tidak tahu jenis elemen apa yang mereka miliki meskipun memiliki hubungan dengan Leona. Sangat sedikit orang yang tahu tentang suku seperti apa keluarga kekaisaran itu, dan ini adalah rahasia inti yang hanya diketahui oleh segelintir orang, dan tidak ada yang berani mengungkapkan informasi ini. Anggota keluarga iblis kekaisaran juga dilarang untuk memamerkan elemen mereka di depan umum selama itu tidak mengancam jiwa. Di benua iblis perkasa, siapa yang berani menyerang anggota keluarga iblis kekaisaran? Jadi, semakin mustahil untuk mengetahui rahasia mereka. Selain itu, anggota keluarga kekaisaran juga tidak diizinkan untuk menunjukkan wajah mereka kepada siapapun dalam keadaan apapun. Namun Leona menunjukkan wajahnya kepada Paul, tetapi ingatan itu cukup kabur, jadi S menduga bahwa itu mungkin ilusi yang diciptakannya untuk menipu Paul, dan si idiot itu bahkan tidak pernah mempertanyakan mengapa dia tidak dapat mengingat wajahnya sama sekali, meskipun melihatnya. Merampok identitas anggota keluarga iblis kekaisaran adalah keputusan yang sangat berani bahkan bagi S. Namun, S tidak punya cara lain untuk memasuki wilayah kekaisaran tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, itu bukan satu-satunya pilihannya. Cara itu lebih mudah dan dapat membawanya ke targetnya dengan lebih cepat. Itulah sebabnya S memutuskan untuk bertindak hanya jika ia merasa itu bisa dilakukan, atau ia akan menyerah dan menggunakan pilihan lain yang telah ia simpan jika ini tidak berjalan sesuai rencana. Saat mereka bergerak ke distrik khusus, S bertanya-tanya apakah mereka akan kembali ke menara kerajaan lagi, yang akan menjadi aneh karena ia baru saja keluar dari sana. Namun, segera, ia menemukan bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Sebaliknya, mereka bergerak menuju bangunan distrik khusus terkenal lainnya, restoran khusus kerajaan. Restoran ini merupakan spesialisasi Institut Iblis Kerajaan, dan mereka menjual masakan yang tidak ada duanya di benua iblis, kecuali di wilayah kekaisaran. Selain itu, mata uang yang mereka terima adalah poin kerajaan yang membuat para siswa kelas biasa berpikir dua kali sebelum pergi ke sana. Saat Archie dan Jefferson memasuki gedung mewah berlantai 50 Royal Diner, Jefferson langsung menuntun Archie menuju lantai atas, dan anehnya para staf itu tidak menghentikan mereka. Siapapun yang melihat wajah Jefferson hanya akan membungkuk hormat dan membiarkan mereka lewat tanpa berkata apapun. Hal ini membuat S curiga tentang pengaruh Jefferson yang tidak biasa, atau itu semua karena pendukungnya. Ketika mereka mencapai lantai 11, hanya ada 3 ruang makan pribadi, dan tidak seperti lantai bawah, S akhirnya melihat 2 setan berjubah siswa inti berdiri di luar ruang pribadi tanpa emosi di wajah mereka. Jefferson menuntun Archie ke arah mereka tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Sebaliknya, ketika mereka melihat Jefferson datang ke arah mereka tidak berani melakukan kontak mata dengannya yang tentu saja diperhatikan S. Apakah orang ini benar-benar siswa kelas khusus? Mengapa mereka tampak khawatir padanya? S bertanya-tanya dengan curiga, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena Jefferson telah mengetuk pintu yang tertutup sementara kedua setan itu tetap tidak bergerak. Masuk, sebuah suara lembut yang penuh dengan otoritas terdengar. Jefferson kemudian mendorong pintu dan masuk sementara Archie mengikutinya. Ruangan itu luas dan terbuat dari kayu giok sementara aroma yang menyenangkan memenuhi udara. Ada sebuah meja di tengah, seorang iblis bertopeng duduk di kursi utama, dan tidak ada orang lain di dalam. Meja itu juga dipenuhi dengan segala macam hidangan dan botol anggur yang berbeda, tetapi tidak ada yang tersentuh seolah-olah iblis itu tidak tertarik pada apapun di atas meja itu. Ketika S melihat iblis bertopeng ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia tidak merasakan apapun darinya, seolah-olah dia sama sekali tidak terlihat dalam indera jiwanya, dan perasaan yang dia pancarkan cukup aneh, seolah-olah dia tidak nyata. Jefferson memperkenalkan pada saat ini, Archie, pangeran kekaisaran kelima ini, Yang Mulia Ronan. Dia menatap Ronan dengan penuh arti dan hormat, berkata, Yang Mulia, ini Archie Soul Life yang ingin Anda rekrut. Yang Mulia, Archie memberi hormat kerajaan. Karena dia berasal dari suku Iblis Agung, dia tidak perlu berlutut selama dia tidak menghadapi Kaisar Iblis, Permaisuri, atau Putra Mahkota. Tuan Jefferson, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengobrol dengan pengikut masa depan saya sendirian. Ronan berkata tanpa ekspresi.
Jefferson sedikit mengernyit tetapi tidak menunjukkan emosi apapun sebelum dia membungkuk sedikit. Saya akan, tepat di luar, Yang Mulia. Dia pergi sebelum melirik Ronan dengan penuh arti. Ketika pintu ditutup, hanya Archie yang berdiri dan Ronan yang duduk meninggalkan ruangan. S tidak tahu mengapa pangeran ini ingin berbicara dengannya sendirian, tetapi ia hanya menjadikan dirinya sasaran empuk bagi S. Namun, ia tidak bertindak karena ia tidak yakin apakah ada orang lain di ruangan ini yang melindungi sang pangeran. Ia tidak tahu apakah ada orang lain yang diam-diam melindungi Ronan karena indera jiwanya tidak cukup kuat untuk mendeteksi ahli tersembunyi lagi. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah mengaktifkan peta takdir dan berharap peta itu akan menunjukkan sesuatu padanya. Duduklah, Archie jiwa kehidupan, Ronan berbicara lagi. Terima kasih atas anugerah ini, dan Archie baik-baik saja, Yang Mulia. Archie menjawab dengan hormat dan dengan tenang berjalan menuju kursi beberapa kaki dari Ronan. Peta takdir telah diaktifkan, dan ketika S melihat titik takdir hitam dengan lingkaran hijau di sekitarnya tepat di luar pintu dan 2 titik takdir putih, ia tercengang karena lingkaran hijau di sekitar titik takdir hitam ini berarti ia bersahabat dengannya. Kemudian ia memikirkan Jefferson, tetapi itu juga tidak masuk akal karena orang itu seharusnya bukan titik takdir hitam yang berarti bahaya mutlak baginya jika ia berani bertarung dengannya. Namun, dia tidak membiarkan hal itu mengaburkan tujuan utamanya. Dia kembali terkejut ketika melihat Crimson Fate Point, yang tidak lain adalah Pangeran Kekaisaran kelima Ronan. Apa yang sebenarnya terjadi? S kini bingung tetapi juga sangat waspada, karena dia bukan tanda hitam, maka ini berarti dia bukan bahaya yang fatal, dan tidak ada seorang pun di ruangan itu juga. Anda tampak linglung. Suara Ronan terdengar. Maafkan kekasaran saya, Yang Mulia, aku hanya merasa heran karena aku secara pribadi bertemu dengan seorang pangeran bangsawan. Aku tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan ini untuk bergabung denganmu. Wajah Archie berseri-seri karena rasa hormat dan kegembiraan. Begitukah? Kalau begitu, itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi kita berdua. Ronan berkata dengan tenang sebelum berbicara lagi, aku ingin kau menandatangani kontrak jiwa denganku sekarang juga, yang akan menjadi kontrak kesetiaanmu sepenuhnya kepadaku. Tapi kau tidak boleh mengungkapkan fakta ini kepada Jefferson. Suara Ronan tiba-tiba berubah dingin saat ia berkata dengan nada mengancam, oh, dan kau tidak boleh menolak, atau aku akan memastikan untuk mengubah hidupmu menjadi neraka sekaligus menghancurkan rumahmu dan semua anggota keluarga yang kau sayangi. S terkejut sesaat sebelum bibirnya melengkung karena ini secara tak terduga berjalan sesuai keinginannya. Mata Archie membelalak tak percaya saat dia berkata dengan sedikit ketakutan, Yang Mulia, jangan bercanda. Saya diberitahu bahwa saya harus bergabung dengan aliansi Anda, dan saya tentu akan bekerja keras untuk Anda. Tetapi penandatanganan kontrak eksklusif yang merampas kebebasan saya tidak pernah diberitahukan kepada saya. Ronan berkata dengan dingin tanpa menyembunyikan rasa jijiknya, apakah kau benar-benar berpikir seorang petani sepertimu, yang bahkan bukan siswa kelas inti atau anggota keluarga utama, dapat memasuki aliansiku? Jangan membuat pangeran ini tertawa. Sekarang, pilihlah antara kau menolak dan dihancurkan olehku, atau kau dapat menjadi budakku sebagaimana mestinya. S akhirnya mengerti mengapa orang ini adalah titik takdir merah. Ia berencana untuk memperbudak Archie sejak awal, dan untuk beberapa alasan, ia menyembunyikannya dari Jefferson. Yang bisa S tebak hanyalah bahwa Jefferson bukanlah seperti yang terlihat dan merupakan seseorang yang dapat mengintimidasi pangeran kekaisaran seperti Ronan. Lebih jauh lagi, dari nada bicara Ronan, ia memiliki keyakinan penuh bahwa Archie akan menyerah pada tuntutannya yang tidak masuk akal karena perbedaan status mereka terlalu besar. Namun, S tidak mengerti mengapa ia tidak menunggu sampai Archie bergabung dengan aliansinya dan kemudian menyudutkannya seperti ini. Entah Ronan adalah seorang pangeran yang sombong dan bodoh yang terbiasa melakukan apa yang diinginkannya, atau ada sesuatu yang mendalam yang tidak disadari S. Namun, karena tidak ada orang lain di ruangan itu selain mereka, S tidak perlu khawatir selama dia bertindak cepat. Dia langsung mengirimkan suaranya yang tegas ke aula rumah pencuri, Freya dan Inter, aku akan membiarkan kalian keluar tepat di belakang seorang pangeran kekaisaran. Buat dia pingsan atau kehilangan perlawanannya sebentar, jangan bunuh dia. Jadi, dia benar-benar akan menculik seorang iblis kekaisaran, ya. Dan di sini kupikir dia menjadikannya sebuah pilihan. Freya mendecak lidahnya karena heran.
Tapi dia segera berdiri dan menutupi kepalanya dengan tudung hitam panjang yang terpasang di baju zirahnya, dan sebuah buku hitam pekat muncul di tangannya. Dia hanya putus asa, jadi dia menginginkan bantuan kita. Inter mengejek saat dia mengenakan tudung itu sebelum wajahnya mulai berubah. Noah hanya menonton dari pinggir lapangan dengan mata menyipit karena Es tidak memanggilnya. Namun, dia terkejut ketika dia berkata, "Noah, tetaplah bersiaga di ruang pribadiku. Jika dia menolak penekananku di sana, aku mungkin memerlukan bantuanmu untuk menghancurkan orang ini." Noah tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat, tetapi dia tidak menolak dan menghilang saat dia menggerakkan tangannya ke arah tudungnya yang panjang. Kemana dia pergi? Inter tercengang ketika dia melihat Noah menghilang di hadapan mereka. Freya menjawab dengan ambigu, sepertinya pemimpin tidak memberimu tur di ruangnya sendiri. Apa? Suara Inter berubah dingin. Sementara Ronan dengan tenang menonton, Es masih berpura-pura terkejut. Bahkan 20 detik pun berlalu. Ketika Es melihat semuanya sudah siap, dia tiba-tiba menatap Ronan, saat wajah Archie berubah sama sekali tanpa emosi. "Yang mulia, kurasa tempat ini kedap suara, dan Anda mungkin telah mengaktifkan formasi sehingga tidak ada yang bisa mendengar apa yang Anda katakan, kan?" Ronan tiba-tiba merasa aneh ketika melihat perubahan dalam sikap Archie ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Sebelum dia bisa bereaksi atau mengerti, Archie berbicara lagi dengan seringai licik, "Jadi, katakan padaku, Yang mulia, jika seseorang menyerang Anda, apakah mereka akan melindungi Anda?" "Lancang, apakah Anda pikir Anda bisa Mi?" Tetapi sebelum Ronan bisa menyelesaikan sanggahannya, suaranya tiba-tiba berhenti saat jantungnya berdebar ketika bel alarm berbunyi di benaknya karena dua kehadiran aneh muncul tepat di belakangnya. Sayangnya, sudah terlambat. Dalam sepersekian detik itu, cincin penyimpanannya lenyap, dan dua serangan jiwa mengguncang pikirannya. Meskipun ia mengenakan harta pelindung jiwa, serangan jiwa ini terlalu aneh. Sesaat setelah itu, Ronan merasakan serangan jiwa lainnya, lalu sesuatu mencengkeramnya sebelum kekuatan hisap mulai menyelimuti tubuhnya. Ia ingin melawan, tetapi kedua serangan jiwa itu tiba-tiba menguat, dan pada saat itu, ia merasa tubuhnya tiba-tiba terbungkus oleh kekuatan mengerikan saat semua inderanya lenyap. Namun, inderanya segera pulih, dan tekanan jiwa itu juga lenyap. Namun, saat ia kembali fokus dan siap melawan, ia merasa seperti ada kekuatan kuat yang menekannya dan melihat bahwa ia tidak berada di ruangan terang melainkan di tempat gelap. Apa yang baru saja terjadi? Ia tercengang, dan merasa seperti sedang bermimpi. Saat Ronan masih linglung, Es melihat ke arah sosok Inter yang berkerudung. Ia tampak seperti pencuri yang licik. Namun, yang mengejutkan Es dan membuatnya merinding adalah saat ia mencoba melihat ke balik tudung itu dan tidak menemukan apapun. Ya, wajahnya tidak ada, dan yang ada hanyalah kegelapan karena dia tidak berkepala. Terkejut, bukan? Ini adalah topeng pencuri tanpa wajah milikku, dan aku sepenuhnya menyatu dengannya. Selama aku mengaktifkannya, tidak ada yang bisa melihat penampilanku. Dan, aku akan terlihat tanpa kepala. Suara Inter yang sombong terdengar di balik kap mesin. "Jadi, itu sebabnya kau bilang aku tidak bisa meminjamnya." Kesadaran muncul di benaknya. Beberapa hari yang lalu, dia menghubungi Inter bukan untuk meminta bantuannya, tetapi untuk meminjam topeng pencuri tanpa wajah ini yang merupakan harta karun kelas 9. Namun, Inter menolak untuk memberikannya dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakannya dan Inter tidak bisa melepaskannya. Saat itu, dia tidak mengerti sepenuhnya dan mengira itu adalah semacam batasan yang ditetapkan oleh sistem, jadi dia meminta bantuan sebagai gantinya. Sekarang setelah dia melihatnya sendiri, dia mengerti mengapa Inter tidak bisa melepaskannya, dan bahkan dia tidak bisa mendeteksi keberadaan topeng ini saat dia memakainya di tempat yang terlihat jelas dan terlihat normal. Namun dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang cara kerja topeng ini karena dia harus mengurus pangeran iblis kekaisaran yang baru saja diculiknya. "Cepat berubahlah menjadi diriku. Maksudku iblis yang saat ini sedang kutiru." Es segera memberitahu Inter. Itu adalah bagian selanjutnya dari rencana mereka. "Hei, kenapa aku tidak bisa berubah menjadi pangeran itu?" Inter terdengar tidak puas, tetapi tetap saja, tubuhnya tiba-tiba mulai berputar, yang membuat Es mundur selangkah karena terkejut. Dia terperangah ketika sosok Inter yang berkerudung berubah menjadi Archie, dan bahkan pakaian mereka pun sama. "Bagaimana?" Inter berbicara dengan suara Archie dengan puas.
Mata asli Es bersinar karena iri ketika dia melihat hanya dengan sekilas, dia telah berubah menjadi Archie dan bahkan berbicara dengan suaranya, dan dia tidak perlu memasukkan topengnya atau memindai apapun. Namun, pada kenyataannya, topeng pencuri tanpa wajah memang perlu dipindai, tetapi karena itu adalah harta karun kelas 9, yang dibutuhkan hanyalah indera tuannya seperti penglihatan, pendengaran, dan semacamnya untuk mengubah pencuri tanpa wajah menjadi orang yang sama. Sedangkan untuk ranah kultivasi, itu bahkan lebih sepele karena itu bahkan dapat memancarkan aura alam kesadaran hukum puncak selama Inter menginginkannya. Es akan lebih iri jika dia tahu itu juga. Baiklah, jangan bersikap sombong. Kau harus berperan sebagai Archie mulai sekarang karena penyamaranmu sempurna di bawah langit ini, dan tidak ada yang akan bisa mencurigaimu. Jangan sampai ketahuan. Es berkata dengan jengkel. Inter mencibir sebelum cahaya dingin melintas di mata iblisnya. Pertama, katakan padaku, apa ruang milikmu ini? Sepertinya kau mengunjungi semua orang kecuali aku. Aku akan mengunjungimu lain kali. Sekarang biarkan aku fokus. Kita tidak punya banyak waktu sebelum seseorang memperhatikan atau masuk. Es memperingatkan dengan tegas. Inter tidak puas, tetapi dia duduk dengan patuh, dan ketika dia melihat semua hidangan di atas meja, dia mulai makan tanpa peduli dengan Es, yang tertekan oleh kejenakaan si rubah ini. Meskipun demikian, dia masih harus fokus. Tetapi dia hampir berteriak ketika dia melihat Noah dan Freya dihalangi oleh seekor anak ayam hitam kecil. Lebih jauh lagi, mereka berdua benar-benar tertekan dan mengalami kesulitan bergerak di bawah aura Cirrus sendirian, yang mengejutkan Es karena bahkan buku hitam yang melayang di depan Freya, Grimoire Kegelapan kelas 9, tampaknya telah dihancurkan. Penyusup, kalian berani menyusup ke sarang tuanku. Aku akan mengubah kalian semua menjadi abu begitu Tuan memberi perintah. Cirrus mengancam dengan suara kekanak-kanakan yang manis, tetapi bahasanya berbeda, yang tidak dimengerti oleh Noah dan Freya. Di mata mereka, anak ayam kecil ini berkicau dan melompat sambil menggoyangkan sayapnya yang belum berkembang. Namun mereka tetap terkejut karena mereka benar-benar terkejut oleh anak ayam hitam kecil ini ketika tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, atau bahkan jika mereka bisa menanggapi, mereka sepenuhnya ditekan oleh aura aneh dan mengerikannya. Jika mereka tidak berada di wilayah Es, mereka akan mulai menggunakan serangan paling menentukan mereka untuk melawan, tetapi karena mereka berada di wilayah Es, mereka tahu anak ayam ini milik Es, dan tanpa persetujuannya, ia tidak bisa masuk ke sini. Tuan lihat di sini, Cirrus menangkap hama-hama ini menyelinap ke sini, dan ada satu lagi di kotak aneh itu. Cirrus dengan senang hati memanggil tuannya untuk memamerkan prestasinya. Es tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, kerjamu bagus. Lepaskan mereka sekarang. Mereka bukan penyusup dan teman-temanku. Es menyampaikan pikirannya kepada Cirrus. Itu salahnya karena dia tidak memberitahu si kecil itu dan melupakannya sepenuhnya. Meskipun demikian, kemampuan Cirrus masih sangat membuatnya tercengang, dan tampaknya dia tidak membutuhkan bantuan Noah atau Inter untuk menaklukkan Ronan. Kicauan Cirrus tiba-tiba berhenti ketika dia mendengarnya dan bertanya dengan bingung, bukan penyusup. Dan apa itu teman? Bagi burung surga neter, konsep persahabatan dan hubungan terlalu samar karena, sepanjang hidup mereka hidup dalam kekacauan. Bahkan jenis mereka sendiri hanyalah mangsa lain dari mereka. Es merasakan sakit kepala ringan karena dia tidak punya waktu untuk mendidik Cirrus saat ini. Teman adalah orang yang tidak bisa kita serang atau bunuh apapun yang terjadi. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang teman segera karena aku harus berurusan dengan orang itu di dalam kotak aneh itu. Es tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, pergi dan tekan dia. Karena Cirrus dapat menekan Inter dan Noah tanpa banyak kesulitan, dia juga seharusnya dapat menekan Ronan. Oh, baiklah, aku akan membakar penyusup itu. Mata burung Cirrus langsung menyala saat dia dengan cepat melepaskan Noah dan Freya sebelum melesat menuju penjara tempat Ronan berjuang sekuat tenaga. Tidak, jangan bakar dia, pastikan saja dia tidak akan menimbulkan masalah. Es dengan cepat mengoreksi Cirrus karena dia membutuhkan Ronan hidup untuk saat ini. Karena jika Ronan mati, akan terjadi kekacauan besar di luar sana. Di sisi lain, Noah dan Freya merasa seperti mereka akhirnya bisa bernapas ketika penindasan aneh itu lenyap, dan anak ayam kecil itu kembali menghilang dari mata mereka. Siapa itu?
Freya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras karena penasaran dan ketakutan yang masih ada di matanya. Noah juga ingin tahu jawaban untuk pertanyaan yang sama karena dia belum pernah melihat anak ayam ini ketika dia datang ke sini sebelumnya, jadi jelas dia baru saja muncul di sini ketika dia sedang menyendiri. Dia hewan peliharaanku, Cirrus. Simpan pertanyaan lain untuk dirimu sendiri, untuk saat ini, waktu sangat berharga. Suara tegas Es terdengar dan terfokus pada Ronan. Ronan benar-benar terkejut oleh ruang gelap yang aneh ini karena kinya ditekan, dan dia bisa mendengar keributan yang aneh. Kemana kau mengirim pangeran ini? Budak, lepaskan aku, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup saat aku keluar dari sini, Raungan mengancam Ronan tiba-tiba berhenti ketika tekanan mengerikan tiba-tiba turun padanya, dan kicauan burung aneh terdengar dari luar. Penekanan garis keturunan. Tapi bagaimana mungkin, tidak, aku pasti bermimpi. Bagaimana mungkin seseorang memiliki garis keturunan yang lebih kuat dariku dan tahu cara menggunakan penekanan garis keturunan, atau itu adalah konspirasi si jalan licik Leona. Pikiran Ronan bergetar karena dia tahu jauh lebih banyak daripada orang lain, dan ketakutan muncul di matanya. Dia ingin mengambil harta karun penyelamat dari cincin penyimpanannya ketika akhirnya dia menyadari bahwa cincin penyimpanannya bahkan tidak ada di sana. Dan ketika dia melihat ke balik telapak tangannya, jantungnya hampir berhenti berdetak ketika dia melihat simbol burung hantu dengan pencuri langit di sayapnya. Oh, sepertinya Yang Mulia tahu siapa aku. Suara mengejek Es terdengar saat ini, mengejutkan Ronan. Kakakmu, tidak, bagaimana mungkin kau pencuri? Bagaimana kau bisa muncul di sini? Ronan benar-benar terkejut hanya dengan memikirkan siapa yang telah menculiknya. Dia merasa seperti sedang dalam mimpi buruk. Nanti aku jelaskan, Yang Mulia, tetapi aku ingin meminjam identitasmu sekarang. Selama kau bekerja sama, aku berjanji kau akan hidup atau hehe seperti Archie kau akan. Es mengisyaratkan dengan dingin. Jantung Ronan bergetar saat kesadaran muncul padanya, dan dia mulai mendapatkan gambaran tentang bagaimana pencuri terkenal itu muncul jauh di dalam wilayah mereka yang menakutkan. Saat berikutnya, Ronan merasakan kekuatan isap di wajahnya, tetapi sayangnya, dia tidak bisa menahannya karena tekanan Cirrus, dan topeng yang sepenuhnya gelap di wajahnya menghilang, memperlihatkan wajah tampan yang mengejutkan Es. Karena wajah Ronan pucat pasi dengan bola mata hitam pekat, tetapi dia memiliki iris putih dan pupil hitam yang sama sekali aneh untuk dimiliki oleh iblis karena iblis hanya memiliki bola mata satu warna. Yah, setidaknya itu tertulis di buku. Warna rambut panjangnya yang sebenarnya juga tidak hitam, itu juga putih, dan ada tanduk antelop hitam pekat yang panjang. Semua ini tersembunyi karena topeng yang dikenakannya. Dasar bajingan, kamu tidak akan lolos dengan ini. Ronan tahu dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap yang mengerikan, dan pencuri ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan rumor. Itu belum terlihat, Yang Mulia, tetapi saya pikir topeng Anda ini akan melindungi saya untuk sementara waktu, kan? Es bertanya dengan sedikit kebahagiaan dan ejekan. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba menyambar Ronan, yang benar-benar mengejutkannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Eslah yang baru saja memindai wajah Ronan dalam topeng 1000 wajah miliknya dan dengan cepat berubah wujud saat dia melepaskan topeng pemakan iblis miliknya, yang memiliki wujud Archie. Karena dia memiliki topeng hitam Ronan, dia tidak membutuhkan yang ini lagi, dan siapa yang berani menggunakan akal sehat mereka pada pangeran kekaisaran untuk memindai wajahnya. Terlebih lagi, topeng yang dia dapatkan dari Ronan cukup aneh karena dibuat semata-mata untuk penyembunyian. Saat Es memakainya, sama seperti Ronan, tanduk, warna rambut, dan setiap ciri ras Ronan berubah, dan tidak seorang pun akan pernah tahu itu adalah Ronan bahkan jika Es tidak mengenakan wujud Ronan di baliknya. Inter juga tercengang ketika dia melihat Es terlihat seperti pangeran itu dan tidak memiliki aura apapun. Namun, dia sekarang bisa berubah menjadi Ronan karena dia sudah melihat penampilannya saat Es mengubahnya. Terlebih lagi, ini adalah hal yang paling dia kuasai. Setelah itu, jubah Es mulai berubah, dan sekarang dia tampak seperti Ronan dan menghela napas lega karena semuanya berjalan lancar. Hanya 5 menit berlalu di dunia nyata, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Pangeran Kekaisaran kelima telah berubah dalam waktu singkat ini. Baiklah, kamu harus mengaktifkan panggilan rumahmu setiap saat-saat kamu bersama orang lain. Kamu tidak memiliki ingatan Archie, jadi jangan sampai ketahuan olehku.
Es dengan tenang duduk di posisi Ronan dan berkata dengan suaranya. Menurutmu aku ini apa? Jika itu anak laki-laki sungguhan, maka aku bisa dengan mudah mencaplok ingatannya dengan kemampuan keempatku. Sekarang, mau bagaimana lagi? Inter meratap dengan sikap pasrah seolah-olah dia yang dirugikan. Sebuah nama kemampuan terlintas di benak Es saat Inter mengucapkan kata-kata itu. Aku melupakan hal itu. Baiklah, dia akan baik-baik saja. Dia berpikir tetapi tidak mengungkapkan bahwa dia tahu tentang kemampuannya. Kemudian dia beralih ke bagian terakhir, mencaplok ingatan Ronan. Namun, ketika dia mencoba melakukan penyelidikan jiwa pada Ronan, kekuatan aneh menghentikan penyelidikannya seperti dinding tebal. Harta perlindungan jiwa lainnya, Es merenung, dan saat berikutnya dia menelanjangi Ronan, membuat pangeran yang sombong itu hampir batuk darah karena malu dan semakin mengutuk. Dia juga menjadi marah oleh kicauan burung aneh yang berdering sesekali seolah-olah itu mengejeknya. Selama Ronan berada di ruang pencurinya dan dapat ditekan oleh ruang pencurinya, dia adalah bagian dari ruang pencurinya, dan dia dapat melepaskan apapun dengan pikiran. Dari tubuh Ronan, Es menemukan baju besi putih ketat yang tampak seperti sepotong sutra, liontin segitiga putih, dan dua pelindung lengan hitam tersembunyi di bawah baju besi tubuhnya yang lembut. Ketika Es merasakan fluktuasi ki pada harta karun tersebut, kecuali baju besi tubuh itu, semuanya adalah harta karun jiwa, dan mungkin saja harta karun itu kelas 6 jika tidak kelas 7, dan masih ada cincin penyimpanannya yang belum sempat Es lihat isinya. Es kemudian mencoba lagi dengan probe jiwanya, tetapi dia kembali terhalang oleh dinding tak kasat mata yang membuatnya mengerutkan kening. Yang mulia, sepertinya kalian punya lebih banyak rahasia daripada yang kukira. Jadi, katakan padaku, apakah pencarian jiwa akan berhasil padamu? Es bertanya dengan nada ambigu. Pencarian jiwa, hahaha, sekarang aku mengerti. Ronan tiba-tiba tertawa seperti orang gila saat ini, coba saja, dasar pencuri rendahan. Aku tantang kau untuk mencoba menggunakan pencarian jiwa padaku. Mungkinkah itu semacam keterampilan menghalangi penyelidikan jiwaku? Tapi dia hanya seorang Platinum Soul Embryo Realm tahap minor. Bagaimana dia bisa menghalangi penyelidikan jiwaku? Dia jelas tidak tahu bahwa aku sudah mencobanya. Es meringis karena itu akan menyulitkannya. Kalau begitu, aku akan membiarkan orang lain mencoba. Suara dingin Es terdengar sebelum sosok bertopi muncul di ruang gelap, mengejutkan Ronan, yang masih telanjang. Dia pikir itu Es, tapi ada semacam penghalang di jiwanya yang menghentikanku memasuki lautan pengetahuannya. Bisakah kau membuatnya menghilang? Jahat. Mata Freya berbinar-binar dengan kilatan aneh saat mendengar ini dan menatap Ronan, yang memiliki ekspresi mengerikan ini. Jadi, kau punya pembantu lain. Seru Ronan dengan gentar seolah-olah ia telah menemukan rahasia besar. Karena semua orang masih mengira bahwa pencuri langit yang sulit ditangkap itu bekerja sendiri dan ia tidak memiliki pendukung atau pembantu. Namun tampaknya itu sama sekali tidak terjadi. Freya mengabaikan Ronan seolah-olah ia adalah udara dan bertanya kepada Es sebagai gantinya, "Pemimpin, bisakah kau benar-benar memasuki laut pengetahuannya?" Ia sangat menyadari lautan pengetahuan dongeng itu, dan bahkan ia tidak dapat memasukinya dengan keahliannya saat ini. Namun Es terdengar seperti itu adalah hal yang mudah baginya selama batasan itu dihapus. Kemampuan Es masih tersembunyi dengan baik dari semua anggota rumah, dan hanya Noah yang tahu bahwa Es adalah penggarap jiwa dan bela diri, dan ia memiliki pencarian jiwa unik yang sama liciknya dengan dirinya, tetapi hanya itu sejauh pengetahuannya tentang kemampuan Es. Menurutmu aku ini siapa? Es mendengus, lakukan saja apa yang kuminta, dan aku akan memberimu invasi jiwa, yang akan menjelaskan apa yang kubicarakan. Es sudah berencana untuk memberikan invasi jiwa kepada Freya dan Noah. Mereka berdua adalah pembudidaya jiwa, dan seni rahasia itu akan menghasilkan keajaiban di tangan Freya. Tapi itu terlalu panjang, jadi menuliskannya merepotkan, dan dia tidak punya waktu. Meskipun demikian, dia tidak keberatan mengungkapkannya kepadanya sekarang karena Freya bertanya. Mata Freya berbinar, dan suaranya yang genit terdengar, "Kau sangat jahat, menyimpan semua hal yang baik untuk dirimu sendiri. Berhentilah bermain-main dan lakukan apa yang kau mau. Kita masih belum aman." Suara Es yang bingung terdengar. "Mati." Tiba-tiba, cahaya hitam menyala di mata merah Ronan, dan saat berikutnya, kilatan petir gelap melesat ke arah kepala Freya yang berkerudung. Karena Freya mengabaikan dan meremehkannya,
dia memutuskan untuk mengerahkan setiap ki jiwa dan melancarkan serangan jiwa yang hampir tidak dapat diterima ini meskipun ada penindasan itu. Dia ingin melukai bajingan pencuri di depannya ini. Namun, saat petir muncul di ruang pencuri itu, dan itu langsung menghilang bahkan sebelum bisa mencapai setengah jalan menuju Freya. Ki jiwanya tidak cukup kuat untuk menembus batasan ruang pencuri dan penindasan Cirrus. Petir, suara es yang mencengangkan terdengar saat ini, jadi, elemen rahasia keluarga kekaisaranmu adalah petir jiwa. Freya juga terkekeh dengan sedikit niat membunuh, sepertinya dia masih belum menyerah. Dasar pencuri rendahan, bahkan jika kamu mengambil wujudku, kamu tidak akan pernah bisa meniru elemen petir jiwa hitam milik klan kita, yang paling hebat di dunia ini. Teriak Ronan dengan arogan sambil menatap Freya dengan dingin. Dia masih tidak percaya mereka bisa menembus pikirannya, dan dia tahu mereka tidak akan berani membunuhnya karena itu hanya akan membuat khawatir wilayah kekaisaran. Namun, jika dia tidak menghargai hidupnya dan ingin hidup, dia mungkin mempertimbangkan untuk bunuh diri. Namun dia tahu para pencuri ini akan segera mengetahui betapa delusinya mereka untuk mencoba menyamar sebagai anggota keluarga kekaisaran, dan seseorang akan segera menyelamatkannya. Dia ingin melihat mereka ditangkap dan kemudian menyiksa mereka untuk melampiaskan keluhannya. Yang tertinggi di dunia ini. Freya tiba-tiba tertawa dingin, kau tidak tahu apa yang kau hadapi, pangeran kecil. Mari kita lihat apakah kau masih tetap tertinggi setelah diperbudak oleh benih jahatku. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melepaskan tudung di kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang menawan, yang membuat Ronan tercengang sepenuhnya karena dia belum pernah melihat seseorang secantik itu dalam hidupnya. Bibir merah Freya melengkung ketika dia melihat Ronan yang linglung, katakan padaku, pangeran kecil, apakah aku cantik? Tiba-tiba kabut gelap yang aneh muncul di mata Freya, membuat matanya hitam. Pada saat ini, Ronan, yang sedang menatap Freya, juga mengalami sesuatu yang tidak terduga. Kabut hitam yang sama tiba-tiba muncul di matanya, seperti Freya, dan mereka juga berubah menjadi hitam sepenuhnya. Benih jahat, kilatan gelap melintas melewati mata Freya saat simbol biru tua yang aneh tiba-tiba muncul di matanya. Mata Ronan juga bersinar dengan simbol itu sebelum menghilang di dalamnya, dan matanya kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mata Freya juga kembali normal, dan dia tersenyum menawan sebelum mengenakan tudungnya lagi. Sebuah pemberitahuan berdering di kepalanya pada saat ini yang membuatnya tertegun sejenak. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pembuatan benih jahat telah berhasil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Benih jahat. Deskripsi, kemampuan perbudakan pencuri jahat, yang dapat mengubah siapapun menjadi benih jahat. Keterbatasan, tidak bekerja pada siapapun dengan jiwa lebih kuat dari pencuri jahat. Benih jahat dapat dipatahkan jika jiwa korban menjadi lebih kuat dari pencuri jahat. Dalam kedua kasus, pencuri jahat akan menderita serangan balik jiwa. Benih jahat saat ini 0,1/5. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Jadi, aku juga bisa diberitahu apakah kemampuan itu berhasil atau tidak. Dia kagum karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan benih jahat pada seseorang. Apakah sudah selesai? Suara es berdering penuh harap. Dia tahu tentang semua kemampuan Freya dan yang lainnya karena dia bisa melihat status mereka. Itulah sebabnya dia membiarkan Freya menanganinya sejak awal karena dia tahu selama benih jahat Freya berhasil, perlawanan Ronan akan lenyap. Benih jahat ini seperti merek jiwa, tetapi jauh lebih kuat karena kemampuan keempat Freya. Freya terkekeh pada pertanyaan es dengan nakal tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Ronan, yang masih menatap ke dalam kekosongan, dan memerintahkan, menggonggonglah seperti anjing. Jika Ronan adalah dirinya sendiri, dia pasti sudah mulai memaki Freya atas keangkuhannya, tetapi sekarang. Guk, dia langsung mulai menggonggong seperti orang bodoh. Bahkan merek jiwa tidak akan mampu membuat seseorang melawan egonya karena itu tidak hanya akan membuat boneka lain yang setia dan tidak sadar menjadi boneka. Baiklah, sudah cukup. Sekarang suruh dia melanggar batasan itu atau apapun yang menghentikan invasiku. Suara es yang jengkel terdengar. Dia tidak tahu mengapa mereka semua punya waktu untuk bermain-main sementara dia satu-satunya yang tahu betapa seriusnya situasi ini. Ketuk, ketuk. Pada saat ini, suara ketukan terdengar di pintu ruang makan pribadi yang tertutup, dan es tahu dia kehabisan waktu. Archie dan Ronan sudah sendirian selama sekitar 10 menit sekarang,
dan Jefferson tentu saja akan curiga. S menatap Inter, yang juga menjadi sangat waspada ketika mendengar ketukan itu. Aku akan membiarkan mereka masuk dan menjawab sesuai dengan instruksiku melalui house call. S segera memberitahu Inter tentang beberapa kebiasaan penting Archie, yang cukup untuk mengelabui siapapun di Royal Demon Institute. Ia kemudian segera mengenakan liontin segitiga dan pelindung lengan itu, lalu menutup arai yang telah diaktifkan Ronan. Kontrolnya tepat berada di posisi meja tempat Ronan duduk. Ia kemudian memanggil dengan suara tenang Ronan, masuk. Pintu terbuka, dan Jefferson kembali memasuki ruangan dengan ekspresi dingin karena ia mengira Ronan telah melakukan sesuatu pada Archie. Namun, Jefferson terkejut ketika melihat semua piring kosong dan botol anggur kosong itu, yang dihabiskan Inter tanpa membawa apapun. Ronan berbicara lagi, saat ini, maafkan saya, Tuan. Jefferson, saya baru saja berbicara menarik dengan Tuan Archie di sini, jadi saya lupa waktu. Namun, kalian berdua boleh pergi. Saya akan mengurus semuanya. S berusaha terdengar ambigu karena Jefferson jelas bukan seperti yang terlihat, dan Ronan bahkan khawatir padanya. Jadi, ia hanya ingin orang ini keluar dari sini dan kemudian meluangkan waktu untuk mengekstraksi ingatan dari Ronan. Jefferson menatap tajam ke arah harga yang ditutupi topeng itu dan merasakan perasaan aneh ini. Tetapi dia tidak dapat menginterogasi Ronan bahkan jika dia ingin dan belum ingin mengungkapkan siapa dia di depan Archie. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menyimpan pertanyaannya untuk Archie dan bersikap seperti antek yang baik. Dia membungkuk sedikit tanda setuju dan dengan hormat berkata, sesuai perintah pangeranku. Ayo pergi, Tuan Archie. Archie berdiri sebelum dia membungkuk kepada Rona, terima kasih telah menerimaku di bawah sayapmu, Yang Mulia. Saya bersyukur. Ronan hanya mengangguk tanda terima sebelum Archie dan Jefferson pergi. S menghela napas lega ketika melihat Jefferson pergi tanpa curiga, dan kini tinggal Inter yang harus tampil dengan baik. Dia sudah menyerahkan lencana pelajar Archie padanya sehingga dia tidak akan menghadapi masalah apapun. Bahkan jika dia melakukannya, dia bisa dengan mudah bertanya kepadanya melalui panggilan rumah. Pada saat ini, pintu terbuka lagi dan dua iblis yang berdiri di luar masuk dengan wajah penuh kekesalan. Yang Mulia, namun sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Ronan berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkan kalian berdua masuk dan berbicara? Enyahlah dari pangeran ini. Mereka berdua terkejut karena mereka berdua adalah tangan kiri dan kanan Ronan di Royal Demon Institute, dan dia tidak pernah menegur mereka seperti ini. Namun, mereka tetap saja mengira Ronan juga sedang dalam suasana hati yang buruk karena keberanian Jefferson dan tidak ingin diganggu. Jadi mereka segera membungkuk dan meminta maaf kepadanya dan segera berdiri di luar lagi. S akhirnya punya kesempatan untuk memperhatikan Ronan lagi.